Yes, oke. Halo teman-teman Female Indonesia, selamat datang di Female Online Learning. Ya. Selamat jumpa kembali kita di hari Sabtu ini. Nah, selalu ada yang seru di FOL. Nah, kali ini FOL-nya itu biasanya kita menghadirkan pembicara tentang materi-materi yang agak berat ya, tapi kali ini materinya ringan tapi bisa ngena banget nih buat teman-teman pengusaha. Ya, terutama teman-teman yang mau punya tim, ya mau punya tim keluarga. Nah, biasanya kalau tim dalam keluarga itu kalau nggak adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, atau suaminya ya. Kalau suami punya bisnis, istrinya diajak jadi tim. Nah, gimana sih cara ngebangun bisnis? Karena biasanya kan kalau bikin tim dalam keluarga itu pasti ada aja nih. Ya pasti teman-teman ngerasain nih, saya punya adik atau saya punya kakak, saya punya istri, apalagi suami istri gitu ya. Itu kadang agak sulit gitu ya bikin usaha bareng couple. Nah di sini kita pengen menghadirkan Mbak Sheila dan Mas Ahmad, nih panggilnya siapa nih, Mas Iqbal ya? Mas Iqbal, gitu. Nah, Mbak Sheila dan Mas Iqbal dari BIMI. Apa sih BIMI ya? Nanti kita juga pengen tahu BIMI itu apa gitu. Tapi udah kelihatan nih B gitu ya, itu suaranya lucu kuning-kuning gitu. Nah, kali ini kita akan lihat bahwa jadi couplepreneur itu bisa sukses teman-teman. Karena apa? Karena bisnisnya itu bisa saling mendukung antara hati dan uh, finansial. Ya. Nah, oke. Okay. Sebelum kita akan masuk ke Mbak Sela dan Mas Iqbal, kita akan kenalan dulu tentang teman-teman Femapreneur yang belum tahu gitu ya. Mungkin yang hari ini baru hadir atau hari ini baru pertama kali nih lihat acaranya Femapreneur Indonesia. Ayo tunjuk tangan ya. Siapa sih yang baru hadir hari ini? Yang pasti FOL ini kita sering banget adain, minimal 1 bulan 2 kali, selalu ada, dan ini gratis. Teman-teman bisa ikutin aja Instagram kita, selalu ada untuk Femapreneur Indonesia semua. Dan info-infonya menarik banget ya, saya. Betul. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin oleh mentor Femapreneur juga, Mas Idam. Halo Mas Idam. Hai Kak Emi. Di Depok ya Mas Idam ya? Suara saya masih kekencengan nggak? Ya, saya di Depok sekarang. Yang Oke. sekarang Depok lagi hujan banget. Iya. Sip, kebetulan saya juga lagi di Trenggalek ini posisinya. Ya, jadi untuk teman-teman Trenggalek, apa kabar? Saya udah nyampe di Trenggalek nih sekarang. Jadi kalau mau ketemu bisa. Oke, kita kenalan dulu apa sih Femapreneur gitu. Oke, jadi Femapreneur punya tagline perempuan hebat itu berwirausaha, tapi di balik itu juga perempuan nggak bisa sendirian juga. Pasti biasanya ada laki-laki yang membantu untuk mensukseskan para perempuan ini. Jadi kadang-kadang di pelatihan-pelatihan kita laki-laki juga bisa ikut. Kemudian apa sih Femapreneur? Kita adalah platform pendidikan kewirausahaan khususnya bagi UMKM perempuan, tapi ya itu tadi ya laki-laki bisa ikut, 20% itu biasanya kita menghadirkan teman-teman pria. Layanan kita itu intinya kelas kewirausahaan, kita ada toolkit ya, kelas-kelas kita itu dilengkapi dengan toolkit, kemudian kita ada mentoring, kita ada digital learning, media informasi, dan komunitas yang bisa teman-teman ikutin. Tinggal cek di Instagramnya Femapreneur, klik bisa ikutin, kalian di kota mana bisa ikut ke situ. Websitenya boleh ditengok, femapreneur.id, aplikasinya ditunggu ya, insya Allah launching akhir tahun, atau nggak sampai akhir tahun, insya Allah launching, kita akan informasikan nanti ke depannya. Oke, lalu nama PT-nya adalah Perempuan Hebat Indonesia. Nah, di Perempuan Hebat ini membawahi 3 brand, ada Femapreneur, yang teman-teman tahu tadi, kemudian ada Grow to Give, ini biasanya lebih kepada informasi untuk anak-anak muda untuk berkarir dan berwirausaha, kemudian juga ada Indonesian Talent, di mana ini manajemen talent atau influencer untuk biasanya untuk yang membutuhkan KOL atau influencer. Kemudian kita punya apa aja, kita punya e-learning, kemudian kita ada kelas-kelas offline atau kelas online, kita ada media, dan kita ada solusi. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang butuhnya jasa logo gitu ya, atau misalnya branding, itu bisa banget ke Femapreneur.
Nah, nanti teman-teman kita akan kasih tahu juga BIMI ini punya intensif training. Akan ada di tanggal 31 Juli dan 1 Agustus. Tapi khusus untuk reseller BIMI. Nah, apa sih intensif training ini? Jadi ini training selama 2 hari dan pendampingan 2 bulan. Untuk apa? Untuk supaya join reseller itu benar-benar bisa mengembangkan usahanya. Nah, kemudian ada garansi uang kembali dalam artian kalau selama 2 bulan ini, aduh nggak laku gitu ya, nggak bisa jualnya, itu bisa digaransi uang kembali. Kenapa? Karena BIMI itu produknya udah bagus banget gitu ya. Jadi pasti dijamin, apalagi kalau teman-teman ikut pelatihan. Karena biasanya kadang-kadang kita punya bisnis, kita sendiri itu nggak tahu kita mesti ngapain. Nah, di sini teman-teman bisa belajar bahwa dengan kita pakai produk yang udah ada, kita juga bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik. Nah, ini kapan? Nah, ini udah mulai kita buka ya pendaftarannya. Nanti bisa info Mas Akbar, bisa chat Mas Akbar juga ada di sini nih. Halo Mas Akbar dari BIMI. Nah, Halo Mbak Emi. yes. Oke. Mungkin segitu informasi dari saya. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih Mbak Sheila sama Mas Iqbal. Halo Mbak Sheila, Mas Iqbal. Halo Mbak, teman-teman semua. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran Mas, Mbak. Di mana nih posisinya tinggalnya nih? Gimana di hatimu? Terbiasa emang. Di Bandar Lampung nih. Nah, jadi Mbak Sela ini domisilinya di Lampung, tapi bisa di mana-mana ya, kadang di Bandung gitu ya Mbak She ya. Nah, kita pengen tahu nih Mbak She nih, sebelum kita masuk ya, kita pengen tahu gitu. Mbak Sheila ini tuh sama Mas Iqbal itu bisnisnya apa sih, BIMI itu apa gitu. Terus kemudian siapa sih couple ini kok bisa gitu loh bikin bisnis keren ini, terus sukses ini. Nah, mungkin kita bisa kasih serahkan. Mas Idam juga boleh kalau mau tanya-tanya nanti. Silakan. Ya. Kak Emi, ini keren banget loh Kak Emi, apa namanya, Mbak Sela sama Mas Iqbal ini, ya, mereka bisa berdua ya gitu ya, membuat sebuah usaha ya. Sedangkan saya sendiri kalau misalnya mau buat usaha bareng istri tuh, wah agak susah nih gitu. Makanya senang banget nih kalau misalnya bisa nyimak di apa FOL kali ini gitu. Nah, istrinya berarti harus diajak Mas Idam, ajak dengerin. Oke, silakan Mbak Sela. Kapan? Buka Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Karena di akhir-akhir ini emang kesehatan itu udah jadi barang yang sangat mahal banget gitu. Jadi kalau kita masih diberikan kesehatan tuh udah rezeki yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya perkenalkan kami, saya dan Mama She, sebagai apa ya, pengusaha pemula. Kita, kalau aku itu mulai usaha itu dari tahun 2012. Terus ketemu Mama C itu di tahun 2015 ya. 15. Tahun 2015 itu aku sudah usaha kafe, teman-teman semua. Nah, di usaha kafe itu aku memang aktif di komunitas namanya Yuk Bisnis. Nah, di komunitas itulah aku pertama kali ketemu sama Mama C. Nah, itu mungkin Mama C kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, itu gimana ceritanya Mama C? Yain aja teman-teman biar senang. Ya, jadi saat itu aku lagi menggeluti bisnis fashion. Waktu itu lagi fashion buat baju terus dijualin lagi ke butik-butik. Nah, ketemunya sama Mas Iqbal ini di komunitas Yuk Bisnis tadi. Kebetulan kami berdua lagi jadi sama-sama panitia saat itu. Terus sama-sama jomblo. Tapi ya memang sih aku aja ya, aku udah ada dapat tarikan siapa nih pria ini. Terus dijodoh-jodohin awalnya sama mentor coach ya, mentor kami Mas Jaya Setiabudi, kalau teman-teman tahu. Beliau yang nanya gitu, siapa yang jomblo di sini? Terus ini si Sheila jomblo, Mas, ini kita jomblo, terus dijodoh-jodohin, dicomblangin dari situ. Terus satu grup juga di BBM, zaman dulu BBM ya,
sendiri. Terus di invite sama Mas Iqbal, pin aku. Itu kan teman-teman, harap banget ya. Nggak di chat, udah 3 hari itu nggak di chat. Waduh. Akhirnya aku pin duluan deh. Invite doang ya berarti ya. PHP. Thank you for adding me. Tapi nggak di ghosting kan Kak ya? Ghosting nggak bahaya kok ya ghosting. Keren. Emang sama-sama dari panitia ikutan apa tuh acara Kayak seminar kayak gini lah. Seminar kayak gini, pasti seminar kayak gini. Jangan-jangan di sini bisa ketemu ya Mbak Teh? Oh iya tuh. Jadi siapa yang jomblo selain Mas Akbar? Keren. Berarti intinya Mbak Sheila sama Mas Iqbal ini punya visi yang sama ya, karena di suatu organisasi yang sama-sama kepengen berbisnis, benar nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi punya visi pengen jalanin bisnis, mungkin Mbak Sheila saat itu mau jalan bisnis apa, Mas Iqbal mau jalanin bisnis apa gitu ya. Jadi punya satu impian yang sama nih, sama-sama mau jalanin bisnis tapi belum sampai ketemu mau bisnis apa. Nah, mungkin bisa diterusin nih, kok bisa sampai ke BIMI? Kamu aja. Oke, jadi dari 2014 sampai ke 2017 itu aku pertama kalinya usahanya, bukan pertama kali sih, yang sudah established itu bisnis kuliner di kafe. Gitu. Di kafe itu singkat cerita setelah kenal sama Mas C, kami menikah. Nah, akhirnya daripada Mama C usahanya sendiri, aku sendiri, aku nyaranin untuk Mama C untuk bantuin aku di kuliner gitu. Jadi kita supaya sama-sama bareng-bareng ngebangun bisnis yang sama. Nah itu juga nggak mulus kan jalannya gitu. Jadi meyakinkan kalau yuk kita bareng-bareng aja nih usaha kuliner. Mama saya bantuin. Mama saya kan aku lihat sih potensinya emang di bagian PR, di bagian apa namanya mengumpulkan follower gitu-gitu sih kan. Mama saya juga punya networking yang lumayan bagus gitu di Bandar Lampung. Jadi ya alhamdulillah sih emang dari dulu emang nyari pasangan tuh yang kalau bisa sama-sama usaha. Dan itu langka banget. Mama saya ini di Lampung ini langka banget lah. Termasuk beruntung lah. Jadi 2000 ya dari mulai kafe itu sampai kapan ya Maya? Lanjutnya gimana? 2018. Gimana lanjut? Ya, sampai 2018 tuh kita kafe, terus nyoba juga main di waktu itu yang geprek namanya yang nyelkit, sempat punya berapa cabang? Punya 4 cabang. Sempat punya 4 cabang. Terus akhirnya ke BIMI ya Mbak ya. Akhirnya setelah yang kafe sama resto itu tutup, nah suamiku masih tetap di kuliner sampai sekarang. Itu beliau bareng sama partnernya sendiri namanya Sambal Alu, itu restoran di Lampung juga. Nah itu start berapa? Tahun 2017. Sampai sekarang berarti 2021 berapa tahun? Sudah tahun kelima ya. Udah tahun kelima. Nah itu Sambal itu kayak khas makanan-makanan kayak liwet, nasi liwet, gitu, nasi daun jeruk, yang bakar. Nah itu masih berjalan sampai sekarang. Nah ketika aku hamil anak kedua, nih aku kan biasanya memang anaknya aktif banget, membantu suami di resto, di kafe. Nah ketika aku hamil anak kedua ini, aku tuh banyak di rumah karena nggak bisa sambil ngurus anak, ngejagain kafe, mana hamil besar gitu kan, pokoknya repot banget. Akhirnya aku banyak di rumah, terus aku bosen Mbak, ngapainnya gitu, biar bisa aktif gitu loh. Akhirnya masalahnya kan aku pengen aktif tuh, waktu itu pengen aktif. Akhirnya aku sering lihat-lihat YouTube, DIY kayak skincare gitu, dari bahan-bahan oil gitu. Terus aku tuh share pertama kali di Instagram, dan alhamdulillah kan emang udah ada beberapa followers aku yang iseng juga nanyain, Masya itu skincare lagi hamil pakai apa? Terus salah satu rutinitas skincare aku tuh aku sebutin, aku fotoin, termasuk yang aku DIY itu Mbak ini. Terus teman-teman ternyata itu potensi. Mereka tuh banyak yang nanya, dijualin dong, dijualin. Terus akhirnya aku iseng open PO, aku jualin. Aku kaget karena pesanan pertama itu udah mulai 24 produk, sampai akhirnya pas close PO tuh 100 produk. Itu baru buka pertama kali. Tapi itu masih kemasan yang benar-benar kayak kemasan bolongan gitu loh. Malah kalau orang nggak tahu tuh kayak kalau nggak tahu aku tuh pasti nggak percaya kayak
satu penggiat usaha juga di Lampung, dia jualan madu, terus istrinya tuh bisa berbuatan skincare juga, sempat kerja sama dia juga 6 bulan, tapi ternyata skincare harus BPOM dan lain-lain. Akhirnya dia juga lagi hamil, kita nggak bisa ngurusin kerjasama bareng. Aku diajarin sama temanku dokter untuk bisa nakon ke pabrik dengan resep kita gitu. Jadi dari iseng itu, terus di sini juga ada distributor aku nih kayaknya di Pasifik ada Ada tuh kan Nika tuh. Nah ini pertama kali jadi reseller aku. Dia yang malah jualin dong, nanti aku jual, aku mau jual dong, bisa nggak aku jadi reseller? Nah itu aku pelajari sendiri saat itu. Jadi reseller tuh gimana ya? Aku cari cara, gimana cara ilmu-ilmunya reseller, otodidak aja saat itu. Terus dari satu reseller tahu-tahu tumbuh lagi jadi 4, 5, terus alhamdulillah sekarang udah berapa Bas? Setelah punya tim, udah berapa reseller ya kita? 150 Kak. Wow, 150 reseller ya, luar biasa. Aku tuh ngerjainnya itu ya udah awalnya cuma karena ngeliat masalah, terus menjadikan suatu peluang, jadi usaha, terus aku share sama suami. Alhamdulillah kan aku tuh dimentorin sama suami juga. Kebetulan alhamdulillah mentorku tuh ya suamiku sendiri gitu, Mbak Em. Jadi alhamdulillah ya bisa berkembang. Awalnya dari iseng, terus aku cerita ke suami, terus Mas Iqbal juga ngeliatnya, wah ini ternyata bisnisnya bisa jadi bisnis bintang gitu. Akhirnya ya dari keisengan ngeliat suatu masalah menjadi peluang, akhirnya jadi usaha beneran. Ini jalan 2 tahun alhamdulillah ini. Udah BPOM, lagi proses halal juga. Insya Allah bulan ini keluar halal. Gitu. Sip. Iya, karena kan kalau skincare itu agak sulit ya untuk tembus nih, ya kan bisa sampai ke penjualan, apalagi sekarang banyak batasan kan, biasanya gitu. Jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa sih untuk bisa sampai saat ini gitu. Nah, tapi kan biasanya pasti namanya couple ya, pasti ada ribut-ribut kecil-kecil nih, ya kan? Enggak, Mas Idam, bener kan Mas Idam? Ya, jadi pasti ada aja gitu. Itu gimana tuh nyikapinnya? Ada nggak sih kejadian-kejadian yang mungkin kadang-kadang bikin mood bisnis jadi kadang turun gitu ya, atau bisnis itu malah jadi berantakan? Kadang ada tuh yang kayak gitu tuh, Mbak, begitu saya partneran sama suami atau istri, malah jadi berantakan bisnisnya karena nggak keurus segala macam gitu. Nah mungkin bisa kasih tahu nih trik-triknya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, tapi bisnisnya masih tetap lancar. Iya sih Mbak Emi, jadi buat teman-teman juga nih, jadi waktu awal-awal itu sebenarnya masih itu nggak full aku support gitu loh, jadi nggak benar-benar aku juga turun tangan tuh nggak, makanya karena kan awalnya kan iseng-iseng nih dari rumah, ada bisnis perumahan, yang penting ada penghasilan tambahan, ada kegiatan, anak masih keurus, suami masih keurus, cukup gitu loh Mbak. Nah, sampai pada akhirnya mama saya itu hamil anak ketiga. Nah, dari situlah aku mulai tanyain, nah ini mau prioritasin mana nih? Mau prioritasin anak atau mau prioritasin bisnis? Nah, baru kita disitulah mulai diskusi panjang lebar, dan akhirnya mama saya kayaknya kalau misalnya masih ngurusin full bisnis, kayaknya dia keteteran nih, karena kan anak udah 3 gitu. Karena disitulah oke lah kalau gitu emang ya udah aku juga bantu ini gitu. Jadi aku masuk itu baru benar-benar fully masuk itu baru di tahun kedua jalan ketiga ini, baru setengah tahunan deh gitu. Sebelumnya ya nggak resmi lah gitu. Makanya dari mulai aku masuk barulah kita mulai perbaikin, dari mulai sistem manajemen, mulai legalitas juga, kita udah bikin PT segala macam gitu sih Mbak. Jadi sebelumnya memang masih iseng gitu ya, tapi sekarang karena mama saya udah bilang ya ini kalau aku mikirin diri sendiri sih sebenarnya udah cukup gitu untuk aku, untuk jajan, untuk anak-anak gitu. Tapi karena ngelihat di teman-teman reseller itu pada semangat, terus produknya juga bermanfaat, akhirnya ya udah deh yuk kita gedein mimpinya gitu. Kita sebar luaskan kebermanfaatan ini lebih luas lagi gitu. Nggak cuma ke Indonesia, bahkan nanti kalau bisa ke seluruh dunia gitu. Oh gitu, udah keren banget. Mas Idam, ayo Mas Idam, mungkin ada yang mau ditanyain gak nih Mas Idam nih? Sorry nih Mbak Emi, aku tadi keputus. Nggak apa-apa. Jadi pakai gabung lagi. Nah, dilanjut aja mungkin ya. Oke, jadi namanya couple gitu kan. Nah, tapi
saya juga penasaran nih, kalau misalnya dulu kan gini, banyak banget yang namanya pengusaha itu bikin usaha semua asalnya sendiri ya, CEO, Chief Operating Officer. Dulu mungkin biasanya ngerasain ya, bikin produknya sendiri, ya kan, jual sendiri, ada komplain sendiri, ini sampai akhirnya keteteran gitu. Pasti kan Mbak Sela juga sekarang udah punya tim nih. Nah, mungkin bisa diceritain nih tim luasnya ya, apakah mungkin dari mulai sisi produksi, terus ngurusin marketing, terus bahkan sekarang punya reseller gitu. Itu kan nggak mudah ya. Jadi biasanya tuh teman-teman di sini banyak banget pengusaha yang mereka superwoman gitu ya, jalanin sendiri tanpa nggak kepikiran pengen punya tim gitu, Bapak. Padahal kan sebenarnya tim itu sesuatu yang penting. Salah satunya adalah suami gitu kan. Akhirnya bisa jadi timnya Mbak Sela. Nah ini gimana nih Mbak Sela mengkondisikan supaya itu tuh bisa rapih gitu, karena apalagi ada anak nih 3 gitu kan yang harus diurus gitu. Tuh itu juga kan pasti manajemen waktunya sulit. Mungkin bisa diceritain juga kondisi-kondisi di mana pada saat kita mesti ngurus anak, kita mesti ngurus bisnis. Nah ini biasanya perempuan-perempuan nih pusing nih kalau udah kayak gitu. Bahkan ikut kegiatan kelas aja kadang sulit gitu. Nah mungkin bisa diceritain Mbak Sri untuk bisa menginformasikan. Karena saya juga ngerasain kok ngurus anak sambil bisnis. Begitu. Ini aku sekalian masuk ke slide presentasi ya biar nanti kebayang. Boleh, silakan sambil. Boleh dibantu Mas Akbar? Boleh, silakan. Sama teman-teman kalau bisa on kamera dong, aku pengen nyapa nih sekalian nanti kalau yang aku lihat aktif, Mas Akbar patin juga ya siapa yang aktif kameranya. Oh jelas, siap. Saat aku masuk lagi ini deh 2 ini bom nulis acara. Ini jadi ada free-nya Kak ya, ada giveaway-nya Kak ya berarti ya? Ada giveaway-nya. Asik banget nih. Boleh. Terus ini tadi udah ya? Udah ya, nih kita lanjut ke sini berarti. Kenalan dulu nih. Kenalan dulu. Jadi teman-teman semua, tadi udah kenalan dengan nama aku Sheila. Sekarang usianya 29 tahun. Kalau Mas Iqbal usianya? Nggak jauh beda. 31 ya. Ini anak-anakku tercinta. Yang pertama anakku kakak Aisyah, ini usianya 4 tahun, dekat-dekatan ya. Adik Dinara, anak kedua itu usianya 2 tahun, dan yang terakhir ini baru launching baby L usianya 3 bulan. Launching ya Kak? Insya Allah Pak. Ya ini Mbak Sri, sama-sama 3 bulan. Oke. Ini berapa anaknya? Iya, sama 3. Tambah lagi ya? Iya. Masih mau? Aku udah nggak mau. Lanjut. Oke. Nah ini kalau mau kenalan sama aku lebih dekat, bisa juga follow Instagram aku @seitaradia. Nah di sini juga aku sering bikin konten nih sama Pak Suami selama PPKM Mbak. Malah kita tuh semakin akrab gitu ya. Bikin konten TikTok. Tahun ini jalan konten TikTok buat lucu-lucuan aja gitu tentang rumah tangga. Terus juga aku sering sharing juga di Instagram aku. Bisa cek hashtagnya itu cerita Sheila, itu aku sering sharing. Jadi kalau aku tuh ibu-ibu kalau lagi nulis itu ketika aku dapat momentum, aku lagi mood, terus kadang bikin konten tuh memang lagi sesuai mood aku. Ketika aku dapat pemikiran nih, ketika aku lagi down, terus aku ingat ayo bersyukur lagi, aku ketik nih dulu aku apa yang bikin aku bersyukur gitu. Nah itu aku tulis semua, jadi biar nggak hilang, makanya aku aktifnya di Instagram, jadi siapa tahu juga bisa menginspirasi teman-teman gitu kan. Terus kalau mau lucu-lucuan juga bisa lihat konten TikToknya aku share juga di Instagram gitu. Lanjut. Ini di sini tadi udah jelasin sebelumnya Bimi yang lagi kita jalanin berdua sekarang, Bimi Mom and Baby Skincare, terus suamiku di Sambal Alu bareng partnernya. Lanjut lagi. Lebar. Ini official. Nah, jadi skincare Bimi itu adalah Mom and Baby Skincare yang alami untuk ibu dan bayi, terbuat dari lilin lebah. Lilin lebah itu, Mbak ini tahu nggak lilin lebah apa ya? Teman-teman mungkin nggak tahu ya lilin lebah. Iya, saya pernah pakai suatu produk yang terbuat dari lilin lebah, emang keren banget. Arang lebah gitu ya, Mbak ya? Mau ambil ini bentuknya. Ini
Ya, Bukan masih sekarang. paling sampai sekarang. Tapi belum lihat aslinya nih. Nah, biasanya udah jadi produk. Oh, begitu. Pertama kali aku buat dan aku simpen sekarang udah gombal sedikit sama itu. Wow. Teter-teter gitu. Jadi kayak kenang-kenangan prasasti gitu ya. Nah, ini dari lebah ini diekstrak dari sarang lebah, teman-teman. Sarang lebah itu jadi kayak lilin. Ketika dicairkan dia seperti balsam. Gitu. Nah, ini tuh juga gitu, seperti di nourishing balm itu seperti balsam. Tapi ini kandungannya kan udah mengandung minyak almond, minyak zaitun, sama minyak kelapa. Jadi fungsinya itu bertambah lagi gitu nilai kegunaannya. Nah, gini telah berdiri sejak 2019 dan telah membantu lebih dari 250.000 ibu di seluruh dunia untuk memiliki kulit yang sehat. Jadi 250.000 itu angka terjualnya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah Bini ini hadir berawal dari keresahan aku sebagai ibu. Ya tadi aku keinginan punya kegiatan di rumah, terus juga aku pengen tetap bisa kulitku sehat meskipun lagi hamil dan menyusui, kadang kan suka takut pakai skincare gitu. Nah Bini ini jadi solusi saat itu untuk aku, dan alhamdulillah sekarang udah bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang lagi hamil, menyusui, saya punya anak. Selanjutnya, tadi sebagai pengusaha kita harus pandai melihat sebuah masalah menjadi peluang usaha. Ya kayak tadi masalahnya tadi kan aku pengen banyak kegiatan di rumah, terus aku walaupun hamil pengen tetap skincarean, tahunya bisa jadi usaha nih gitu. Karena aku lihat peluang dari banyaknya orang yang pengen nyobain gitu, pengen uji. Akhirnya aku di situlah uji ngangenin nih produk aku valid nggak ya di pasaran. Ternyata yang tadinya beli dia mau beli lagi. Akhirnya ya udah alhamdulillah sampai sekarang jadi usaha. Lanjut. Nah, memulai dari garasi hingga kirim produk ke luar negeri. Ini garasinya udah direnovasi, aslinya lebih jelek dari ini. Jadi awalnya itu ya packing tuh di garasi rumah, nyampe mobilnya Pak suami ini kan nggak bisa masuk garasi ya, karena penuh barang-barang aku. Terus kalau hujan, teman-teman, itu tuh aku tuh ngangkatin barang saat itu karena bocor garasi. Saat itu bocor itu garasi. Terus berawal dari sendiri ngerjainnya packing, kadang dibantuin juga sama Pak suami, akhirnya bisa nambah admin waktu itu 1 orang yang buat bantuin aku packing sama nulisin keuangan. Itu awal pertama kali mulai itu aku tuh cuman berdua aja gitu dibantu nama admin. Pertama kali banget ya aku sendiri, balas aku sendiri, berdasarkan Mbak Emi, konten aku sendiri, pokoknya semua aku sendiri. Bahkan ngedit feed Instagram itu juga kadang aku sendiri. Pokoknya itu Superman banget sih. Ternyata enak kan dia seperti setelah berjalan. Cuman memang harus ada prosesnya ya teman-teman. Semuanya itu yang penting itu kita tuh mau start small. Mulailah dari hal kecil. Kayak aku dari garasi, alhamdulillah sekarang udah bisa punya kantor. Jadi jangan mau instannya aja. Kalau kita mulai ketemu Bini pun ini aku sama suami kan sebelumnya kalau flashback dari 6 tahun yang lalu. Kan. Jadi kalau teman-teman bisa lebih cepat untuk memulainya, kenapa enggak? Ini udah suatu hal yang keren banget ya Mbak, kalau teman-teman di sini udah pada ikutan join kelas ini ya Baret. Iya. Pencapaian yang keren kan? Benar banget Kak. Oke, lanjut. Pencapaian besar dimulai dari pencapaian kecil. Nah, ini memulai dari 100 jar pertama. 100 jar terjual saat itu. Sekarang, alhamdulillah, tiap bulannya itu selalu laku 5.000 sampai 10.000. Setiap bulan, Mbak? Iya. By data ya. 2021, nih total penjualan itu 250.000 produk telah terjual. Produk telah terjual dalam kurun waktu hanya 2 tahun di seluruh Indonesia. Ini 2 tahun ya, Bar? 2 tahun kita. Alhamdulillah 2 tahun ya, Kak. Kita pesat banget sih dari 100 jar pertama gitu kan. Sampai hari ini kita bisa tembus di angka 250.000 itu alhamdulillah banget sih memang. Ya, tapi ini juga semua pencapaiannya ya karena teman-teman mitra juga yang keren banget jualannya, terus mengikuti kelas-kelasnya dan mau mempraktekkan juga ilmunya. Gitu.
Dan pastinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Dan produk kita tuh karena udah teruji tadi, emang dibutuhkan, terus juga bukan jual boomingnya aja saat itu, tapi kebutuhan menjadi kebutuhan gitu loh. Jadi ada permintaan terus gitu. Lanjut. Nah ini pertumbuhan. Masih bantu Pak. Udah ada sesok. Suruh Pak suami. Ya, jadi dari cakupan marketnya nih kita secara data itu kita bisa mencakup 21 juta populasi ibu rumah tangga atau ibu muda tuh di Indonesia itu jumlahnya 21 juta. Dan mungkin kita tuh baru mungkin berapa persennya kan gitu ya. Jadi peluangnya masih besar banget. Dan kita juga ada kurang lebih 150 mitra aktif ya teman-teman. Dari yang sebelumnya itu bisa lebih dari 300, cuman yang aktif sekarang itu 150. Dan follower kalau dijumlahin ini dari semua sosial media kita itu ada 150.000. Berarti itu ada kolamnya, ada marketnya di sana juga. Dan karena memang produknya tadi udah ngenin, jadi di marketplace itu juga penilaian tentang produk kita itu reviewnya itu 4,9 bintangnya. Dan itu kan nggak bisa dibohongin ya teman-teman ya. Dan itu juga lebih dari 1.000 review gitu, honest review, bukan kita buat-buat atau kita bayar atau kita setting tuh nggak, memang benar-benar produknya emang terbukti ampuh gitu ya, manjur. Kalau kebanyakan ceplosan teman-teman tuh pasti ini produk ajaib banget, ini produk berjuta manfaat banget. Jadi kita sebagai seller juga semangat gitu jualan karena memang benar-benar ada manfaatnya gitu. Nggak cuma dari untung jualan produknya, tapi juga dari manfaat yang diberikan sama si produk ini. Dan komplainan pun sangat amat jarang gitu teman-teman. Jadi cuman kurang dari 1%, itu pun biasanya karena memang ada alergi yang memang dia nggak cocok sama misalnya madu atau bipolar gitu. Itu sangat amat jarang sih gitu. Atau sedikit kesalahan human error itu masih dalam batas wajar banget. Lanjut, Mbak. Terus bangganya lagi gini teman-teman, mitra-mitra Bini itu hampir seluruhnya itu sebelumnya adalah pemakai Bini. Jadi customer dulu, mereka suka sama produknya, kemudian mereka tuh mau jualin Bini gitu. Jadi bukan awalnya karena buat mau nyari duit nih makanya jualin Bini, enggak, tapi karena mereka udah merasa kemanfaatnya, terus baru naik jadi reseller, pengen jualan juga. Ya, terus pertumbuhan mitranya juga alhamdulillah ya dari tahun ke tahun itu sangat signifikan gitu. Kita memang bukan aliran bisnis yang mau booming sesaat, tapi kita pengennya itu sustainable. Jadi kita juga harus mikirin lingkungan, kita juga harus mikirin keberkahan, kebermanfaatan. Jadi benar tadi kata Mama C itu, ya kalaupun misalnya ada orang yang mau jadi reseller, kita anjurkan untuk dia coba dulu produknya. Dia paham dulu tentang produk knowledge-nya, dia memang merasakan manfaatnya, baru dia jualan itu udah nggak ngerasa susah karena cuman ngomong apa adanya aja gitu, ngomong apa adanya. Dan kalau misalnya orang itu nolak, malah yang nolak itu yang rugi sebenarnya karena kita kan niatnya bantu, niatnya membantu, dapat penghasilan juga. Jadi pertumbuhannya secara organik alhamdulillah itu dari tahun ke tahun itu meningkatnya sangat pesat, bahkan bisa 100% gitu meningkatannya. Dan makanya kita berharap ini yang tadinya Bimi ini terkenalnya hanya di Lampung, pelan-pelan kita juga udah mulai merambah ke nasional, terutama di Jabodetabek dan Jawa Barat. Itu pertumbuhan mitranya sangat pesat banget. Dan sekarang juga di Bogor itu udah ada satu distributor ya teman-teman. Ada juga di sini Mbak Nike. Itu juga menyumbang penjualan sangat besar gitu. Rata-ratanya bisa di atas 3.000 ya per bulan atau per 2 bulan gitu. Next, Mbak. Dan lucunya lagi, alhamdulillahnya lagi, karena Bini ini bisa dijual secara online, produknya juga nggak begitu besar, malah di pandemi ini penjualan kami itu meningkat gitu. Itu alhamdulillah banget. Itu alhamdulillah banget di saat, mohon maaf teman-teman pebisnis yang lain itu mem-PHK karyawan, di saat mereka bangkrut, malah alhamdulillahnya pertumbuhan Bini ini malah meningkat gitu. Itu juga yang wah, ini mungkin ya peluang juga gitu buat teman-teman kalau memang mau coba jualan online dengan modal yang nggak begitu besar dan didampingin tuh Bini itu bisa banget untuk membantu. Tuh, lanjut. Nah, ini
visi ya. Jadi tadi kata Mama saya itu visinya yang awalnya tadi cuma untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, kita mau besarin lagi nih mimpi kita nih. Jadi perusahaan yang insya Allah tuh kelas dunia gitu teman-teman. Jadi kebermanfaatan itu biasanya kan kita produksi produk-produk impor nih yang harganya lebih mahal dan tidak menghasilkan devisa buat negara. Nah, kenapa enggak kita balik nih? Kita pengen punya mimpi itu produk BIMI udah teruji manfaatnya itu bisa tersebar luas ke seluruh dunia lewat orang-orang Indonesia gitu. Jadi kita mimpinya bayangin ya misalnya ada orang tua atau TKW yang di luar negeri tuh nyari nafkah dan dia meninggalkan anak dan suaminya di Indonesia gitu. Bayangin kalau misalnya dia itu bisa sembari bekerja di luar negeri, tapi dia juga bisa mencari penghasilan lain, menjadi distributor, reseller, produk-produk BIMI di luar negeri. Dan itu juga kan akhirnya benar-benar TKW itu nantinya juga bisa jadi pahlawan, benar-benar pahlawan bukan cuma untuk negara tapi juga untuk keluarganya gitu. Dia nanti lama tahun juga bisa pulang ke Indonesia. Itu mimpi besar kita sih, dan akhirnya karena ibu-ibu itu juga bisa mandiri dari rumah, akhirnya dia punya waktu juga untuk bisa berbakti pada suaminya dan juga bisa mendidik anak-anaknya, karena anak-anak itulah yang menjadi masa depannya Indonesia nanti kan. Di tahun 2045 itu bonus demografi Indonesia itu luar biasa. Nah, tinggal kita pilih nih anak-anak kita itu nantinya mau jadi generasi pemenang atau pecundang. Kalau mau jadi generasi pemenang, ya sekarang nih peran kita sebagai orang tua muda, bapak ibu muda itu dalam mendidik anak-anak kita. Gimana kita bisa mendidik anak kalau kita juga sibuk di luar rumah gitu, apalagi ibu kan madrasahnya rumah tangga gitu, madrasahnya anak-anak. Sebenarnya ya ibu itulah yang jadi peran penting nanti supaya di tahun 2045 itu anak-anak Indonesia itu mencapai puncak gemilangnya dan Indonesia itu bisa berdikari, mandiri, dan jadi bangsa pemenang. Kita mimpi dulu ya teman-teman ya. Jadi bagi yang merasa mimpinya sama ya, wah iya saya ngerasain banget sih jadi seorang ibu. Makanya ya itu tadi dari sosoknya Mama Sri itu kita bisa belajar bahwa dia bisa loh, nggak cuman ngurusin anak dan suami, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Next, yuk sekarang Mama Sri lagi nih. Di BIMI juga tadi programnya itu kita ada pola sukses itu melalui pendampingan bisnis dan parenting. Jadi kalau teman-teman mitra di BIMI itu nggak kita lepas gitu aja. Kan kadang ada yang cuma ngambil produk terus jualnya terserah yang terjual atau enggak, nggak di follow up lagi. Tapi kalau kita itu kelebihannya ada pendampingan bisnisnya, juga ada kelas-kelas kalau ada event parenting gitu-gitu kita punya juga. Terus juga kita udah punya ketersediaan materi dan promosi. Jadi teman-teman mitra itu nggak perlu repot buat promosi-promosi sendiri atau desain-desain sendiri, karena udah disiapin semua sama tim BIMI. Terus yang terakhir itu ada kemudahan berbisnis, di mana yaitu garansi uangnya kembali. Jadi kalau teman-teman nih di program kita, teman-teman udah ikut kelasnya dengan syarat aktif ya, udah ikut kelas bisnisnya, udah ikut pendampingannya, tapi ternyata teman-teman tidak bisa menjual produknya, itu akan kita beli kembali produknya. Jadi nggak ada ruginya sama sekali buat teman-teman. Itu. Tadi ada tambahan lagi apa di garansi uang kembali? Udah sih. Akbar ada tambahan nggak, Bar? Oh iya, paling aku kan karena aku dari kemitraan kali Kak ya. Karena aku dari manajer kemitraan ya. Jadi itu isi karena tadi ya kita nurunin visi dari mimpinya owner gitu kan, kita buatlah program-program yang memang mendekatkan kita dengan visi tadi gitu. Makanya kita membuat 3 program utama nih yang intinya itu mengedukasi, terus juga memberi kemudahan, terus dan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada di benak para ibu-ibu yang mau mulai usaha tuh. Gitu kan. Jadi kan banyak tuh kita sering banget ketemu para calon mitra itu yang ngeluh kan, aduh takut nggak balik modal, takut nanti nggak diajarin, takut nanti mau bisnis. Padahal mimpi kita itu adalah pingin mereka itu sejahtera lewat ekonomi yang cukup, supaya nanti ibu-ibu bisa fokus ngurus anaknya di rumah kan kalau punya uang yang cukup. Nah jadi kita bikinlah 3 program utama ini, kita renungi bersama supaya benar-benar bisa menyelesaikan masalah para ibu-ibu supaya bisa berpenghasilan dari rumah. Makanya muncullah 3 program ini. Pertama itu dari pendampingan bisnis dan parenting.
Nah, itu pendampingan bisnis tuh kita setiap bulan tuh ada program intensif 2 bulan untuk mentoring bisnis, terutama di 2 bulan pertama kita fokus jualan, dan kita partnership nih sama Mbak Emi dan teman-teman di Female Planner gitu. Jadi emang kita udah kolaborasi supaya benar-benar nih di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini, kita bisa sama-sama survive untuk tetap bertahan hidup, tetap berpenghasilan, daripada kita mengeluh, daripada kita mencaci maki pemerintah, lebih baik kita udah belajar cari peluang bisnis yang ada, cari yang memang sudah ada pasarnya, kita usahakan bersama. Makanya di ini ada pendampingan bisnis, termasuk parenting juga. Jadi kita ingin fokus juga nantinya ke depan kita mau adakan event-event parenting tentang ngurus anak, cara menjaga kesehatan kulit anak dan lain-lain gitu, supaya tadi ya, supaya kesehatan kulit anak terjaga, kesejahteraan mitra juga dapat. Kedua, kita menjamin tentang ketersediaan media promosi supaya tadi ya kesan kemudahan itu ada gitu. Kan ribet, bahasa gaptek itu sangat melekat di para mitra gitu. Jadi kayak mau buat desain susah, mau buat apa-apa susah gitu kan. Maka dari itu kita berusaha untuk memudahkan segala aktivitas supaya mitra-mitra di ini memiliki penghasilan lebih gitu ya, penghasilan dari rumah khususnya online. Terakhir, ini baru yang kita launching sih, garansi uang kembali untuk menghilangkan keresahan atau ketakutan para ibu-ibu untuk memulai usaha dari rumah gitu. Karena kita paham uang yang dikeluarkan juga takutnya nanti nggak kembali atau nanti barangnya dead stock segala macam kan, pikiran udah kemana-mana tuh ya. Jadi karena balik lagi ke visi utama, ingin sejahtera supaya tetap intinya kita di BIMI berjuang supaya ibu-ibu di rumah tetap bisa berpenghasilan. Oke, kita kasih garansi uang kembali. Jadi kita jamin barangnya bakal laku, kalaupun tidak laku selama 2 bulan, itu bisa dikembalikan. Dan uangnya akan kita kembalikan sesuai dengan yang pernah dibeli gitu. Jadi kalau dulu belinya berapa, kita kembalikan juga sama gitu. Dan program ini insya Allah bisa membantu kita sama-sama survive di keadaan pandemi saat ini. Itu sih Kak dari kemitraan gitu. Silakan kasih lanjut. Oke. Nah, ini salah satu mitra kami, ini ada video testimoninya. Beliau ini yang aku ceritakan tadi, sebelumnya reseller kita pertama kali, sekarang udah jadi distributor dari omset 600.000 hingga omset 25 jutaan. Kayaknya orangnya di sini deh. Mungkin ada bisa nih. open. Halo, Mam Nike. Halo. Wih, ada Kak Nike nih. Ini keren banget jualannya, Mbak Nike. Alhamdulillah. Ini kita setel videonya kali ya. Iya, coba mau dengerin dong. Wah, dulu. Alhamdulillah, tahun lalu omsetku mencapai 145 juta per bulannya. Hai, perkenalkan, nama saya Nika Utari, usia saya 29 tahun, sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 1 orang anak. Aku join di BIMI ini kurang lebih 2 tahun, dan aku adalah reseller pertama di BIMI ini. Nah, waktu itu aku tuh cuma bisa jual 6 jar. Selanjutnya aku udah bisa jual 12 jar, lalu aku up agen dengan penjualan 200 jar per bulan. Setelah itu, aku bisa menjadi distributor dengan 3.000 jar per bulan. Mengapa saya memilih menjadi mitra BIMI? Itu karena produk BIMI itu mudah dipasarkan dan banyak sekali manfaatnya serta potensi pendapatannya lumayan besar. Alhamdulillah tahun lalu omsetku mencapai 145 juta per bulannya. Selama di BIMI ini aku mendapatkan manfaat, pengalaman, ilmu, terus aku udah mendapatkan 4 kali reward emas logam mulia, terus 2 kali voucher hotel. Terakhir aku ingin mencapai umroh di tahun ini. Saya bisa laris manis jual BIMI ini karena saya juga sering rajin posting setiap harinya. Saya juga menitipkan produk BIMI ini ke toko dan apotik. Saya juga mengiklan di marketplace, lalu kita juga perlu doa dan jangan lupa sedekah. Harapan saya ke depannya bisa memiliki usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, serta menaik hajikan kedua orang tua saya. Amin.
Masya Allah. Yang mau menikah ini salah satu contohnya teman-teman dari reseller kami yang memang dia berjenjang karena dia fokus. Jadi reseller pertama beli 6 produk, terus naik bisa jadi agent, beli 200 produk, dan akhirnya bisa ke 2 tahun ini dia naik di distributor, di mana belinya itu 3.000 produk gitu, maksimal penjualan per 2 bulan. Ini udah mau nikah itu karena fokus, dan dia sekarang itu di rumah aja, di rumah sambil usaha, dan LDR ya istilahnya menikah ya, mau nikah LDR sama Iya, suaminya. betul. LDM. Ya Allah, nanti nyusul suaminya jadi couple planner ya mau nikah. Wah, Amin. biasanya couple juga nih Mbak Nika. Insya Allah. Kita Cita-citanya memang kayak suami gitu. support banget di belakangnya Mbak Eni, termasuk jadi distributor ini yang mendorongnya juga suami ya Mbak Nika. Iya, betul. Suami yang semangatin, udah maju aja deh di Bogor gitu. Alhamdulillah di Jawa Barat sekarang malah lebih pesat sekarang. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Banget ya kayaknya Mbak Nika. Baik kan ini Mas. Ini mau nikah aja udah terbukti ya masih ikutan seminar ini. Pas aku share playernya Mbak Eni, dia langsung bilang, mau join dong. Selalu halus akan ilmu, yang akan bilang. Iya, dengan belajar terus ya kita juga bisa belajar nih dari Mbak Nika ya bahwa selalu peluang itu selalu diambil ya Mbak Nika nih gercep nih, peluangnya diambil terus kemudian rajin ya sehingga punya omset yang lumayan banget ini. Keren. Walaupun LDM tetap couple planner ya, keren juga ya. Iya, alhamdulillah. Keren. Gitu. Oke, lanjut Mbak Sela. Ini quote aku tulis Akbar ya. Apapun yang kita jalani di satu pekerjaan, selama kita menjalannya dengan tekun, kerja keras dan bersyukur, insya Allah kesuksesan semakin dekat dengan kita. Jadi polanya itu yang fokus gitu. Lanjut. Nah ini mentornya kami, Mas Yesya Budi. Musuh kesuksesan itu hanya dua alasan dan penundaan. Gimana tuh Pak? Musuh kesuksesan itu hanya dua, teman-teman. Jadi ya itu juga musuhnya kita bersama ya. Pasti kita selalu ada kata-kata tapi dan nanti. Pasti selalu gitu. Mau gimana pun pasti kita kebanyakan alasan, kebanyakan penundaan. Sebenarnya kalau kita buang dua penyakit itu gitu. Kayak misalnya ini kan udah ada nih, udah ada peluang, udah dikasih pembinaan, udah dikasih bonus, udah dikasih garansi, itu kan ada peluang. Tapi kita selalu dalam hati ada aja alasan, maksudnya nanti deh, tapi gitu kan ada kata-kata yang sebenarnya kalau kita hilangkan kata tapi dan nanti itu ya kita bisa mulai dari sekarang gitu, dari langkah-langkah kecil gitu. Nggak perlu nunggu sukses misalnya baru berbagi, nggak perlu nunggu punya modal dulu baru kita jualan, enggak teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman nggak bisa jualan misalnya jadi distributor, jadi dropshipper pun bisa kok tanpa modal, jadi affiliate marketer pun bisa kok tanpa modal. Jadi jangan kebanyakan alasan, itu sih. Lanjut Mas Akbar, udah? Udah. Nah terakhir ini zaman sebelum ini malah pandemi awal-awal nih, kita masih bisa gathering offline bareng-bareng, dan ini kan energinya kerasa banget ya teman-teman. Ini ada yang masih jomblo, ada yang udah menikah. Maka misalnya kalau kita kita mampu, kita apalagi yang laki-laki ya, ini aja semangatnya teman-teman yang perempuan aja nih untuk belajarnya luar biasa besar gitu. Padahal kan mereka sebenarnya nggak perlu usaha mati-matian pun kan kewajiban itu ada di suami, tapi mereka tetap mau produktif gitu. Jadi buat teman-teman yang mau, nggak perlu dibini juga sih teman-teman. Ini kan kita ngasih sharing pengalaman dan inspirasi. Yang penting teman-teman mau action aja, nggak kebanyakan tapi nggak kebanyakan nanti. Pun mau jualan produk sendiri boleh, mau jualan produk ini boleh, mau jualan produk yang lain pun boleh. Kayak rata-rata ya distributor atau agen kita juga jualan kok produk lain gitu. Kita malah nggak menghalangi. Misalnya teman-teman mau jualan produk yang lain, terus dilengkapi sama bini boleh, karena kita tuh niatnya emang mau nyiptain mompreneur, bukan mau jadiin mereka tuh pegawainya bini, enggak. Tapi kita niatnya adalah kalian juga nanti bisa kok bikin brand, tapi sebelum bikin brand sendiri
belajar dulu A sampai Z-nya, karena bikin brand sama jadi penjual itu jauh banget bedanya. Dagang sama itu jauh banget. Ya sekarang belajar aja dulu, dagang dulu, punya market dulu, baru nanti setelah kita udah punya marketnya, baru kita bikin bisnis sendiri. Gitu sih. Itu aja dari Mama Sel, Mama C. Gimana? Benar banget. Ya jadi sebenarnya kan ini curhatan ibu-ibu ya, permasalahan ibu-ibu itu kan rata-rata itu sebenarnya bukan bersyukur dengan apa yang dikasih sama suami gitu kan. Tapi kan benar nggak sih kalau kita buka marketplace misalnya udah pengen beli belanja nih untuk keperluan kita, tapi ingat lagi mendingan beli pampers anak, mendingan beli susu anak, mendingan beli baju anak gitu kan, yang skincare kita kadang beli lipstick aja terlupakan gitu kan. Nah, jadi kadang ibu-ibu tuh kan pengen tuh punya penghasilan sendiri tuh kenapa? Bukan karena nggak cukup dari suami, tapi kayaknya puas aja gitu ya, bisa belanja beli-beli sendiri tanpa ngurang-ngurangin uang belanja gitu. Nah, jadi terus juga kan banyak juga kadang ya keributan rumah tangga itu kadang permasalahan tuh dari misalnya finansial yang tidak tercukupi gitu. Nah, dengan dari curhat-curhatan ibu-ibu inilah, jadi aku tuh mengajak teman-teman tuh buat belajar bareng tuh. Karena rata-rata hampir 98% lah Bini itu tuh rata-rata ibu rumah tangga gitu. Ada juga sih yang sambil bekerja jadi guru, cuman selama WFH ini dia lebih semangat lagi nih jualannya, gitu, bicara sambil online juga kan. Terus itu pun sambil bekerja jadi guru TK itu dia bisa 600 biar per bulan. Ada agen aku juga gitu. Justru dia malah ikut jualin ke teman-teman sesama gurunya juga gitu. Jadi tanpa ada alasan ya teman-teman, misalnya alasan sekarang masih ngajar online nih, ternyata udah ada nih buktinya sosok bibi ini juga yang bisa sambil kerja tapi bisa tetap menghasilkan juga gitu meskipun di rumah gitu. Bahkan kalau boleh dibilang dia bilang pendapatannya justru malah lebih besar jualan. Terus ya itu aja sih. Ada mas tambah lagi nggak? Udah ya. Oke. Bahkan ada juga nih Mbak Emi yang jadi jualan bini dan suaminya renov rumah buat nambah-nambahin suaminya renov rumah. Betul. Benar. Ya, ini teman-teman ya, ini keren banget sih benar Mbak saya sama Mas Iqbal. Pertama nih ya, saya jarang nemuin yang couple gitu. Biasanya mereka berdiri sendiri gitu ya. Itu rata-ratanya seperti itu. Yang couple seperti ini jadi inspirasi juga buat kita. Tadi saya sedikit menyimpulkan ya Mas Idam ya, mungkin nanti Mas Idam bisa nambahin juga. Jadi intinya pertama bisnis itu nggak bisa sendirian ya, udah ngerasain ya. Apalagi kalau kita perempuan punya anak segala macam itu nggak bisa banget sendirian. Jadi harus punya tim. Terus kemudian harus ngurusin segala hal karena ya dari mulai produksi sampai marketing, terus pelan-pelan dari mulai tadi di garasi ya kan, terus kemudian tadi jangan ada alasan ya, kadang-kadang kita capek sih pasti ngurus anak juga, ngurus suami juga, ngurus bisnis juga, tapi saya yakin ini proses di balik ini prosesnya pasti lumayan cukup berasa ya gitu kan, pasti ada saat-saat dimana nih lelah banget gitu, tapi terbayarkan nih sama Mbak Sela gitu, terbayarkan sekarang udah punya 150 reseller gitu kan, kemudian jadi manfaat jadi banyak buat banyak orang juga gitu kan, mereka semua udah punya penghasilan tadi Mbak Nika itu bisa sampai menghasilkan 100 sekian juta per bulan gitu ya, omsetnya itu luar biasa. Nah memang ini sesuatu yang kadang-kadang ya pengusaha-pengusaha ini menjalankan bisnis itu kadang takut-takut gitu di tengah jalan, kadang udah merasa puas gitu ya, padahal seperti ini ya, dimana kita masih pengen terus kayak Mbak Sela sama Mas Iqbal, wah nih kayaknya bisnisnya bagus nih, ini punya potensi gitu ya. Nah itu yang perlu dipelajarin juga buat teman-teman nih, apalagi bisa kerjasama sebagai couple gitu, karena nggak mudah nih, kadang-kadang ada juga beberapa pengusaha-pengusaha yang kadang malah nggak disupport nih sama pasangannya gitu ya, sayangnya seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan ya kalau yang nggak disupport pasangannya nanti rekaman ini bisa dikasih ya sama pasangannya ya. Siapa tahu dengan begitu oh ya udah disupport deh bisnisnya gitu. Kalau belum punya pasangan gimana Mbak Emi? Itu Mas Akbar masih jomblo. Hari Mas Akbar kalau gitu. Bisa dicolek. Gitu. Oke, dari Mas Idam gimana Mas Idam? Tadi aku ngelihat bahwa sebenarnya perjuangan itu nggak mudah ya.
gitu ya. Jadi selama 6 tahun itu bukan waktu yang cepat ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih Mbak Sei sama Mas Iqbal itu kan saat ini ibaratnya udah sedang meningkat lah ya. Walaupun tadi lagi pandemi tapi meningkat gitu terus. Tapi ternyata itu dilakukan bukan dengan hal yang instan gitu ya. Jadi itu merupakan perjuangan selama 6 tahun ya. Kita bayangkan selama 6 tahun. Nah, kita juga sebagai pengusaha juga harus punya mindset itu bahwa segala sesuatu itu nggak instan gitu ya. Walaupun kayak masak Indomie pun nggak langsung jadi gitu kan, Indomie instan gitu kan, tapi harus dimasak dulu ya kan. Nah, terus yang ini juga ada dua musuh utama ya tadi ya. Nah, alasan dan menunda gitu. Nah, jangan sampai kita tapi dan nanti tapi kerjakan sekarang dan kerjakan yang bisa kita kerjakan. Itu yang keren banget gitu. Betul banget. Nah, teman-teman di sini boleh sambil tanya-tanya ya, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya pengen tanya juga nih sama couple ini ya. Kasih tips dong gimana sih, apalagi gini ya, saya lihat tuh di konten-kontennya tuh lucu gitu kan. Kadang kita bikin konten sama pasangan tuh suka malu sendiri gitu ya. Mbak Sela tuh kayak asik banget gitu sama Mas Iqbal bikin konten bareng gitu kan, lucu-lucuan bareng gitu kan. Kadang tuh saya kayaknya sama pasangan tuh kadang agak-agak malu-malu juga ya gitu bikin konten. Kok bisa gitu, terus ngejaga harmonisnya tuh kayak gimana gitu kan antara bisnis sama rumah tangga. Bisa kasih tips juga nih sama kita sebagai couple planner. Mungkin dari Papa nih, kan imamnya rumah tangga. Kalau aku sih, ini sih teman-teman dan Mbak Emi ya, kita juga jangan terlalu dibutakan sama sosial media gitu. Kita ngeliat kayaknya wah ini couple goals banget, wah ini kayaknya too good to be true gitu. Aku sih malah hati-hati dengan yang kayak gitu. Kita juga manusia biasa kok, ya makan nasi juga, ya berantem juga, ya drama-dramaan juga gitu. Tapi bedanya karena kita bisa saling memahami dan saling menerima, jadi ya berantem-berantem kecil atau konflik-konflik itu ya anggap aja kayak bumbu-bumbu makanan gitu, bumbu masakan ya. Kalau nggak ada berantem juga jadi nggak enak kan hidupnya atau makannya gitu. Jadi kayak kita lihat di sosial media itu orang kayaknya terlalu sempurna, itu menurutku sih malah bahaya gitu. Kita nggak tahu di belakang itu ada apa gitu loh. Kayak misalnya, wah enak ya hidup dia gini-gini. Itu kan yang ditampilin di sosmed doang, nggak tahu di belakangnya gitu. Jadi otentik aja sih Mbak. Otentik aja, jadi apa adanya aja, nggak usah terlalu banyak yang dipoles-poles atau ditutup-tutupin gitu. Karena di sosial media kita kasih kebahagiaan, ya kita sharing kebahagiaan. Sebenarnya ya kita juga drama juga, berantem juga, debat juga. Tapi karena udah tahu nih, kayak Mama saya itu tahu aku orangnya dominan nih. Jadi maunya maunya mendominasi gitu. Dan Mama saya itu orangnya lebih ke pragmatis gitu. Jadi karena udah saling tahu, akhirnya kita tahu posisi masing-masing dan tahu kelebihan dan kekurangan. Disitulah barulah kita bisa jadi super team gitu. Jadi aku tahu kelebihannya mama siapa, kekurangan mama siapa, dia marahnya kenapa, mama saya juga gitu tahu. Kalau misalnya kita selalu ngabisin waktu untuk hal-hal yang nggak penting, kayak misalnya debatin supaya kita menang sendiri, kayaknya nggak selesai deh gitu. Kita nggak bisa mencapai tujuan. Jadi yang penting ada tujuan dulu yang jelas. Kalau nggak bisa jauh-jauh, seminggu ini mau ngapain aja, itu aja udah kita bisa fokus gitu. Tapi ya yang aku lihat sih teman-teman tuh cuman nggak punya tujuan yang jelas aja atau bingung mau kemana. Tapi kalau udah tujuannya jelas, tadi kan Mas bilang nih ada nahkodanya, ini ada imamnya, kita tinggal ngikutin aja. Insya Allah sampai kok bareng-bareng gitu. Jadi tahu posisinya. Dan kayaknya juga kebanyakan ya, mungkin ada yang misalnya istrinya mau menang sendiri, atau suaminya mau menang sendiri, tapi nggak mau sama-sama ngalahin ego, gitu sih. Sip. Nah, teman-teman di sini ya, kalau mau tanya boleh. Di sini Aku mau nanya kayak ini. Ya benar, saya juga mau tanya ini Mas Idam nih udah couple nih ya. Mau nanya apa nih Mas Idam nih? Nah, Mbak sama Mas Iqbal, aku mau nanya nih, tantangan-tantangan apa sih yang biasanya kalian hadapi nih di dalam membangun usaha nih selama 6 tahun ini. Terus gimana caranya supaya di tantangan-tantangan ini bisa dihadapin gitu. Aku dulu ya, tantangannya
banyak Mas, karena dinamis banget ya, nggak kayak dulu. Kalau mungkin awal-awal aku usaha 2012 itu tantangannya ya karena kompetitornya nggak banyak, ya tantangannya nggak begitu kayak sekarang. Kalau sekarang tuh udah ketemu pandemi, udah ketemu apa namanya kita WFH, itu kita harus adaptif banget gitu. Yang paling kerasa sih SDM ya Mas ya, kalau kita udah mulai bikin sistem tuh memang SDM itu yang paling utama gitu. Kita harus cari SDM yang berkualitas, yang satu visi, yang mau kerja bareng-bareng, kerja sama gitu ya, yang semangatnya itu intrapreneur gitu, bukan bukan cuman pekerja atau pegawai doang gitu. Itu sih kalau dari aku sekarang tuh ya tantangannya adalah sistemasi, terus apa namanya digitalisasi, terus juga digitalisasi ini kan agak agak berat juga ya Mas ya, kayak bikin website, terus apa Zoom Zoom kayak gini, terus apa namanya konten, kerja dari rumah gitu. Ya itu kalau kita nggak adaptif, mungkin kita udah nggak ada di sini sekarang gitu. Itu sih. Update ilmu juga. Kalau Masnya gimana? Ya, setuju. Ikut sama Imam. Ya paling kalau dari segi komputer tadi ya tadi kalau aku di BIM ini PD-nya karena memang kita itu beda gitu skincare-nya. Sekarang kan kalau dilihat kan market skincare itu berdarah-darah banget ya Mas, udah banyak banget skincare yang dijual di pasaran. Nah bedanya kalau aku ngambil marketnya itu yang spesifik yaitu ibu dan anak. Meskipun sebenarnya bapaknya bisa pakai, terus anak remaja juga bisa pakai. Tapi kita klaim di sini dia multi purpose. Ini kan produk bintang kita ini sebenarnya kita ada 3 kan, ada sunscreen, sabun, sama ini balm serbagunanya. Nah, balm serbaguna ini yang terbuat dari madu, ini manfaatnya banyak banget. Tadi bisa ruang popok, terus melembabkan wajah ibu lagi hamil menyusui. Terus maaf kalau puting lengket menyusui juga bisa pakai ini. Terus kalau misalnya anak sariawan bisa diolesin, bibir kering bisa, bahkan sampai luka bakar pun bisa. Gitu. Jadi kita PD-nya karena di produk kita berbeda. Gitu. Kalau yang lain misalnya promosinya untuk glowing, untuk whitening, nah aku mempromosikannya itu untuk menyehatkan gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya di-combine kalau kita pakai skincare dokter atau kita pakai skincare lain, aku pun juga pakai skincare-nya campur-campuran, misalnya tonernya pakai merek A, terus misalnya serumnya pakai merek ini, ya aku kalau sunscreen-nya pakai punya Bini gitu. Terus kalau malamnya sleeping mask-nya aku pakai ini, buat di bibir sebelum pakai lipstick juga pakai ini. Jadi kita tuh bisa jadi produk pelengkap gitu loh. Jadi nggak takut untuk bersaing. Makanya tadi mau reseller atau mitra kita jualan produk lain pun kita support gitu, tidak dilarang. Oke. Terjawab Mas Idam? Sudah terjawab, sudah keren banget ya jawabannya. Keren. Nah, ada momen yang paling berat gak sih Mbak Sela sama Mas Iqbal? Pernah ngerasain gak sih momen itu gitu kan? Coba mungkin di-sharing ke kita ketika itu gitu kan, udah pada satu usaha gitu ya. Apakah itu berdampak juga sama kualitas hubungan pasangannya terus jadi bete-betean atau gimana gitu? Kalau ini sih bukan nggak pure bisnis. Kayak kemarin momen paling berat itu ketika ya kita baru sama-sama sadar nih kalau kesehatan sama apa waktu dan nikmat umur itu yang paling mahal gitu. Kayak kemarin kan sama saya pas lahiran tuh qadarulahnya diuji nih, kita sama-sama diuji. Mama saya itu lahiran yang kita tuh yakinnya bisa normal, terus juga habis lahiran tuh sehat-sehat aja. Anak ketiga yang baru-baru ini ya mama saya itu harus dioperasi sesar, dan setelah operasi itu ada pendarahan dan juga ada apa ya? Preeklamsia itu ini ya, darah tinggi. Itu sampai kemarin itu dia nggak sadarkan diri, itu darahnya sampai 210. Itu aku nungguin semalaman, sehari semalam tuh. Ya kalau baca-baca sih kalau udah kayak gitu itu udah apa ya, resikonya terlalu besar gitu. Dari situ aku mikirnya, wah ini mudah-mudahan dikasih kesempatan kedua gitu, dan alhamdulillah dikasih. Mama saya juga dari situ juga mulai sadar akan kesehatan, akan pentingnya apa ya, akan wah mahal banget lah itu gitu, dibanding materi atau dibanding apa kekayaan itu nggak ada apa-apanya. Yang penting kita bisa kumpul aja, penting kita bisa apa namanya bersatu aja, bisa makan bareng, bisa apa namanya ibadah bareng, itu aja
mahal banget sih gitu. Jadi ya ternyata materi itu nggak dibawa mati gitu, tapi kebermanfaatan. Makanya dari situ juga mulai tuh, udah yang penting kita sekarang mikirinnya tuh bantu orang, giving. Baik, kalau aku kan seneng givingnya itu dari ilmu gitu ya. Kalau Mama Say dari apa namanya, harta nih, dari sedekah gitu. Nah itu kayaknya sih itu sih yang apa ya, yang kita rasa mungkin ini nih Allah masih sayang sama kita tuh, mungkin mungkin gitu ya dari situ. Makanya kita makin getol lagi. Kayak kemarin kan Mama Say dan tim Bimi itu juga bikin gerakan borong dagangan mereka di saat kayak gini gitu. Itu juga apa ya, bahagianya itu lebih besar nih Mbak, daripada kita cuma mikirin omset, omset dan omset gitu sih. Iya, 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 ya. Seru, seru, seru. Betul, betul. Ini jadi momen itu bikin apa ya, supaya semuanya tuh seimbang ya, karena kehidupan tuh masih seimbang ya, dimana kita punya usaha, kita juga berdoa, kita juga jaga kesehatan juga gitu kan. Nah jadi kadang-kadang juga teman-teman ngikutin seperti itu tuh kadang sulit gitu ya, dimana kita pengennya santai gitu, tapi usaha jadinya nggak jalan. Kita pengen usaha maju, kesehatan terabaikan. Nah jadi harus seimbang juga ya Mas Iqbal berarti ya. Betul. Nah, kita akan jawab juga nih beberapa pertanyaan nih, Mas Idam. Betul nih, Kak Emi. Udah ada di chat nih, Kak. Mungkin bisa ditanyakan ini dari Mas Edif dulu ya. Oh, Mas Edif ini kasih tahu katanya mau WhatsApp-nya, boleh follow Instagram-nya ya. Katanya dia baru kepikiran setelah pensiun. Pengen ngembangin bisnis bareng suami tapi baru kepikiran setelah pensiun. Nah, suaminya diajak kan nih ikut di sini. Terus Mbak Gigit nanya pusatnya di mana, Mbak Firda jawab di Lampung. Ya, Terus dari Kaliana nih, kalian Kak Emi. gimana tuh Kak Mas Idam? Wah, menarik nih Mama Say dan Pak Iqbal. Boleh sharing dong kalau beradaptasi bisnis tengah pandemi kaitannya untuk produksi produk Bimi dan pemasarannya apakah terganggu? Tadi sebagian sih udah terjawab ya, tapi ada lagi nih. Apalagi tadi keren banget, hanya dalam waktu singkat bisa punya banyak reseller. Nah, bagaimana sih cara menjangkau reseller dan customer yang baru di tengah banyaknya pesaing di bidang skincare, apalagi di tengah pandemi ya, gitu ya. Nah, itu mungkin ya. Oke, kalau produksi ini kita kerjasama sama pabrik di Jakarta. Jadi kita lebih fokusnya ke distribusi dan promosi. Nah ini menjawab pertanyaan yang kedua nih. Nah distribusi dan promosi ini ya kita pikirin aja. Berarti kan gimana caranya produk kita itu bisa sampai ke pembeli itu secara sedekat-dekatnya, cepat-cepatnya sedekat-dekatnya. Makanya kita buka peluang kemitraan, keagenan, dan peluang distributor gitu. Supaya produk BIM ini lebih dekat lagi ke customer menjangkaunya. Cara dapetinnya ada dua cara nih. Yang pertama kita pakai cara organik dengan cara-cara membuat konten atau misalnya apa namanya lewat sosial media kita, Instagram, TikTok dan lain-lain. Cara yang kedua kita juga memakai strategi apa ya, paid promote atau digital marketing gitu dengan iklan Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Jadi tapi kalau buat teman-teman yang masih pemula, aku saranin pakai endorse aja. Endorse juga itu juga udah apa ya, udah terjangkau tapi juga sangat efektif daripada kita harus belajar dulu Facebook Ads, Instagram Ads yang pasti memakan banyak waktu dan biaya kan. Jadi kalau yang kami lakukan seperti itu, ada yang berbayar, paid promote lewat ads atau lewat endorse. Kalau yang organik ya kita harus kreatif buat konten, terus juga apa ya, di TikTok juga kita buat. Kan itu juga jadi sebanyak-banyaknya orang tahu. Setelah tahu, baru mereka dibuat supaya mereka mau. Gitu. Oke, bener banget ya. Kadang konten-konten digital ini terabaikan nih sama teman-teman bisnis gitu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi, orang udah banyak banget, maksudnya lebih sering lagi gitu lihat konten digital. Jadi jangan sampai punya usaha nggak ada di situ gitu. Dan itu memang tadi ya Mbak Asya udah bilang, bahkan selama pandemi itu malah jadi lebih banyak bikin konten gitu. Jangan sampai teman-teman selama pandemi malah jadi ngeluh aja gitu kan. Mikirin nih nasib saya gimana bisnisnya gitu. Padahal mungkin waktu ini bisa digunakan untuk bikin-bikin konten sehingga orang mengenal produk kita secara online. Tuh. Ya. Keren, keren. Ada lagi nih, kayak ini Ya. pertanyaan dari chat nih. Hai Mama Shay dan Pak Iqbal, mau nanya, saat bangun Bimi, ada nggak rasa di mana Bimi jadi keputusan yang tepat banget gitu? Terima kasih. Apalagi awalnya sempat bisnis macem-macem ya.
Mas Iqbal, karena banyak banget nih yang kayak gitu nih. Kita pernah ketemu yang mereka tuh punya bisnis banyak terus bingung nentuinnya mana nih yang harus diambil gitu kan. Nah, gimana tuh? Kalau aku tuh awalnya ya seperti aku tuh punya kalimat kayak ini. Whatever you feel and do, love yourself because you feel it and do it. Jadi yang aku lakukan itu memang harus aku cintai. Nah, sejujurnya waktu di bisnis kuliner dengan aku kan ngikut nih sama suami gitu, sama Mas Iqbal kan bisnis kuliner, aku tuh cuma doyan nyicipnya aja gitu kayak ini. Tapi kalau masaknya gitu nggak bisa gitu. Terus kalau marketingnya oke aku suka, tapi istilahnya kalau cinta itu ya aku 70% gitu, nggak full 100%. Tapi ketika nemu Bini itu, saat aku buat itu, walaupun awal-awal itu kan nggak niat jual tuh, emang berawal dari suka, dari cinta itu kan, suka buat-buat. Taunya bermanfaat buat orang banyak. Jadi kayak pas nemu ini bisa jadi suatu bisnis tuh, menurut aku, aduh ini aku banget nih, suka banget nih. Gitu. Jadi benar tadi kalau kata Mas Iqbal bukan fokus ke omsetnya gitu, omsetnya itu bonus, tapi lebihnya tadi ketika aku down, misalnya penjualan Bini misalnya lagi turun naik gitu kan ya, posisi turun misalnya, aku tuh cukup bacain komentar-komentar review orang-orang di marketplace, terus review-review di Instagram gitu yang puas akan produk Bini, itu aku semangat lagi gitu. Jadi kayak wah ini nih yang aku perjuangkan, manfaatnya banyak banget nih terutama untuk ibu dan anak. Terus ketika reseller aku semangat juga berjualan, terus itu juga yang support aku gitu kayak wah mereka aja semangat banget, aku harus lebih semangat kayak gitu. Jadi aku melakukan Bini itu benar-benar kayak anakku gitu loh, jadi kayak benar-benar suka, benar-benar cinta, kayak ini aku banget nih gitu. Terus Benar-benar. Produk Bini alhamdulillah sudah BPOM semua ya teman-teman. Mas Akbar kalau dilihatin nanti yang nanya-nanya ini yang aktif, paling aktif mana, salah videonya mana. Oh iya, ada hadiah loh. Aku dari tadi aktif nanya loh. Boleh Mas Ida. Kalau orang dalam mah udah free ya nanti ya. Kalau orang dalam disuruh review tuh. Disuruh review, benar. Yang nanya pakai video aja Kak, yang apa sambil ngobrol tuh dikasih hadiah tuh. Oh, kita open video kali. Iya. Oke, jadi gitu ya. Kemudian ada lagi nggak nih? Bentar. Pernah nggak ketika membesarkan bisnis itu terkendala modal nih dari Mbak Dewi? Nah, kalau untuk Bini itu percaya nggak sih aku cuma modal 180.000 waktu itu. Tuh teman-temannya 180.000. Iya itu dari uang dari suami gitu kan. Aku sisihkan 180.000 itu buat beli-belian kayak tadi oil minyak kelapa, minyak almond, terus buat bahan-bahan untuk nyoba-nyoba itu. Terus kenapa kok bisa laku 100 jar gitu kan? Kenapa? Itu kan perlu modal. Jadi tadi tanpa tati, tanpa nanti gitu kan. Aku mulainya itu open PO teman-teman. Jadi aku suruh DP dulu misalnya. Jadi aku putar otak nih gimana biar bisa beli bahannya lagi. Jadi aku open PO. Kalau misalnya bayarnya lunas, itu aku kasih potongan 5.000. Tapi kalau misalnya bayarnya DP dulu, itu bayarnya lebih mahal. Gitu. Saat itu aku jualnya harganya 45.000 waktu itu. Masih buatan rumah soalnya kan 45.000. Jadi aku udah balik modal, padahal barangnya belum ada teman-teman saat itu. Jadi pas udah jadi, uang udah masuk, baru aku kirim produknya. Jadi aku puterin dari itu. Bahkan sampai pas udah kerja sama pabrik, itu alhamdulillah sama sekali nggak nambah, nggak minta tambahan modal dari suami. Terus juga nggak ada, alhamdulillah nggak ada utang-utangan sama bank atau apa. Murni memang aku kumpulin dari hasil penjualan. Gitu. Wah ini benar-benar dari nol ya. Jadi kita bisa lihat ya. Sebenarnya yang Mama saya lakukan ini hampir sama nih sama yang teman-teman lakukan sekarang. Bedanya lebih jelas pada akhirnya bisnisnya tuh benar-benar punya brand akhirnya sekarang kan. Karena dengan punya brand orang jadi lebih mengenal gitu. Benar-benar keren-keren. Oke. Kak, ada lagi nih Kak. Ya, Mas Idam. Ini aku barengin aja kali ya, ada pertanyaan yang hampir mirip sama ya. Kak, apa nih plus minusnya usaha bareng pasangan? Terus sharing dong bagaimana mengatur prioritas antara keluarga dan bisnis nih Kak. Nah, mungkin bahkan mungkin ada juga nih. Kalau tentang keluarga ada yang nanya juga gimana kalau suaminya kurang support?
Iya. Banyak yang curhat jadinya. Ayo ibu-ibu curhat. Kalau kita sih paling ini sih, paling memisahkan apa ya, waktu dan tempatnya itu loh, karena kita sering bareng, mau urusan, jadi urusan bisnis itu sering kebawa di kamar gitu, di rumah gitu. Nah itu karena kita susah membedakan nih. Harusnya kan mungkin idealnya ya, mungkin ketika udah di kamar ya kita nggak perlu ngomongin bisnis. Tapi karena kita sama-sama senang bisnis, jadi ya itu dibahas terus gitu. Mau tidur bahas bisnis, mau bahas bisnis gitu. Lagi makan juga bahasnya bisnis. Iya. Tapi karena senang jadi masih enjoy sih gitu, nggak berat gitu. Mungkin ya anggap aja itu hiburan kita juga gitu. Gitu. Ada apa lagi ya? Apa gimana? Apa tadi? Prioritas ya. Antara bisnis sama keluarga gitu. Ngaturnya gimana tuh Mbak Sei? Kalau prioritas ya aku selalu digali juga sama mentor aku. Aku tuh siapa? Aku yang menemukan jawab pertanyaannya siapa, seorang bisnis gitu. Jadi tetap nomor satunya prioritasnya balik lagi itu kewajibannya sebagai ibu ngurus rumah tangga dan anak. Setelah itu baru ngurusin bisnis dan usaha. Bahkan dulu aku kalau packing pertama kali jualan gini itu nunggu anak-anak tidur dulu gitu, tunggu beres dulu, aku sela-sela itu baru packing. Kadang emang sambil nyusuin, sambil sebetnya main HP balesin customer kayak gitu. Ya, dulu dianggap enjoy aja. Kalau baper-baper dikit wajar lah ya, ibu-ibu ya, baper mut-mutan gitu kan. Terus apa tadi? Kalau suaminya nggak support tadi, gimana kalau suaminya nggak support bisnis? Mana nih? Suruh ikut pelatihan apa? Jadi ada memang banyak ya. Ya paling karena frekuensinya nggak sama aja sih ya. Gitu. Jadi menyamakan mindset dan persepsi itu ya memang harus sering-sering diracunin gitu. Misalnya suaminya masih negatif atau masih nggak support, mungkin karena bahasanya beda, karena lingkungannya beda. Jadi pelan-pelan ditarikin aja, kayak tadi benar, misalnya diajakin ke seminar A, disuruh baca atau sharing tentang buku ini gitu, jadi mereka juga wawasannya dan mindsetnya juga terbuka gitu. Cuman beda frekuensi, jadi menyamakan frekuensi aja gitu, dengan bacaan buku, dengan tontonan, misalnya ini ada YouTube-nya Christina Lee atau ini ada contoh nih couple-planner yang berhasil seperti ini, aku pengen lu lah gitu-gitu loh. Memang mungkin nggak langsung terbuka, tapi pelan-pelan. Karena aku yakin deh kalau misalnya suami itu nggak ridho, nggak mungkin bisnis istrinya itu juga berkah deh, gitu. Pasti ada aja gitu. Jadi minta ridho suami juga, namanya juga kepala keluarga ya, jadi harus tetap posisinya istri itu tetap aja gitu, menjadi makmum bukan menjadi imam. Gitu. Terus juga ada jadi mungkin rekamannya ini share ya. Terus ada cerita temanku juga yang mau mulai usaha itu nggak disupport suaminya, malah ngapain sih ini sibuk banget jualan gitu. Tapi akhirnya ketika istrinya bisa ngasih tahu nih pencapaiannya bisa ngebantu kamu, jadi ini ketika berhasil suaminya malah support. Jadi tergantung kita juga harus nunjukin kalau kita emang bener-bener nih pengen punya usaha, terus ingin membantu juga gitu. Bukan karena selfish, bukan karena mikirin diri sendiri. Jadi lama-lama malah suaminya yang support gitu, malah ngerti gitu. Oh kok nggak dari kemarin aja ya aku dukung kamu. Itu kejadian nyata. Betul. Iya, oke ya Mbak mana tuh tadi, Mbak Dini ya. Mudah-mudahan nanti rekamannya coba dikasih, nanti rekaman video ini dikasih ke suaminya. Ini nih couple planner Pak gitu ya. Mau tahu nggak? Atau pura-pura salah kirim kali Kak ya? Pura-pura salah kirim. Cara kirim ya. Biasa. Oke. Kemudian tadi ada yang nanya soal reseller, mungkin bisa dibantu sama Mas Akbar ya. Jadi Mbak Bun ini tanya gimana caranya gabung reseller. Boleh, nanti bisa hubungin Mas Akbar di sini ya. Tuh, nanti bisa ikut pelatihan. Kontak WhatsApp di chat. Iya, boleh.
Sebenarnya kalau mau mudah lagi tinggal ini sih Mbak, masuk ke websitenya bimi.id, mudah banget ya. Oke. Bimi.id itu udah tinggal klik daftar, itu udah bisa akses gitu. Apa aja syaratnya, ketentuan, prosedur, benefit, harganya, dan lain-lain. Itu udah ada di situ semua. Gitu. Oke. Makin seru nih kayaknya Mas Idam pertanyaannya. Seru Dari banget. Mbak Vika nih. Kira-kira Banyak juga yang teknis nih, teknis usaha nih, Kak. usaha. Dari Mbak Vika katanya apakah Bimi mau bikin cabang usaha atau cukup dengan distributor seperti ini, Mas E? Karena kan model bisnisnya sekarang reseller nih. Atau siapa tahu mau MLM gitu ya, Kak ya. Atau mau bikin cabang perusahaan gitu katanya Mbak Vika. Kedengeran nggak? Udah mulai kedengeran Mbak. Mau buat cabang perusahaan atau cukup dengan distributor aja? Kenapa gimana tadi putus-putus soalnya? Iya. Jadi kan Bimi sekarang modelnya distributor, reseller gitu ya. Ataukah mungkin nanti mau ada model bisnis yang lain gitu? Bukan model bisnisnya nggak kayak gini lagi atau mau konsisten seperti ini aja? Ya kalau pengembangannya sih kita kan selalu fleksibel ya, tapi untuk jangka waktu pendek ini kita lebih fokus untuk satu dari setiap di provinsi itu kita ada distributor, bahkan nanti ideanya per kota pun ada distributornya. Jadi kita mau go nasional dulu dan lewat jalur distribusi ini dulu. Kalau mimpinya sih banyak sih, tapi ya kita mau fokus deh gitu, mau fokus memperbanyak mami ke lainnya. Kalian membantu juga ya, Kak ya? Iya. Sebenarnya kalau mau egois sih kita simple banget ya, Mbak. Maksudnya tinggal cari tinggal cari distributor besar gitu yang biasa distribusiin ke toko-toko, kita tawarin produk ini selesai gitu. Cuma kan ngerasa wah kita juga sama-sama UKM nih dulu mulainya. Kita juga mulainya dari rumah nih. Kita juga pengen bantu banyak mama C baru gitu. Gak cuman untuk diri kita sendiri aja. Sehingga orang lain juga merasakan keuntungannya ya, merasakan manfaatnya dari Bimi ini. Oke. Mas Idam? Iya, Kak Emi. Banyak banget nih. Ini kayaknya makin ramai. Banyak pertanyaannya nih. Oke. Ini ya mungkin yang ada ya beberapa teknis ya, berapa biaya iklan sebulan dari Bimi. Terus gimana cara naikin usaha agar cepat dikenal sama masyarakat luas gitu ya. Terus satu lagi tadi saya kayak lihat ini ya, suruh milih antara iklan dan endorse, lebih pilih ya, mana? Ya, betul. Lebih pilih mana tuh, Kak? Nah, ini lebih ke teknis nih. Silakan, Kak. Yang mana? Itu loh, lebih milih iklan atau endorse. Iya kalau itu mahal nggak sih yang dikeluarin sama Mas Iqbal? Iya. Kalau untuk hitungan itu kan beda-beda sih ya. Tapi kalau kita sih gini aja, ini kan buat tips juga ya buat teman-teman yang misalnya mau mengeluarkan budget marketingnya gitu ya. Ada 3 mode gitu. Modenya itu ada mode mode bertahan, mode sedang, sama mode menyerang. Kalau bertahan itu kita 5% dari target omset. Kadang aja itu 7% dari target omset. Tapi kalau kita mau tembus itu atau target omset, jadi tergantung teman-teman sendiri gitu biaya marketingnya. Terus kalau tadi bagusan endorse atau iklan beda-beda ya, tapi kalau mau lebih ke brand awareness itu lebih ke endorse gitu. Jadi kan kalau customer lihat dipakai influencer siapa, misalnya kalau influencer mega influencernya kita pernah dipakai Rachel Fenya, memang dia pemakai Bimi juga, terus Dwi Handa, nah mereka lebih keras lagi nih gitu. Ya, Kak. Oke, terus satu lagi nih Kak, gimana biar naikin usaha biar cepat dikenal Kak di masyarakat luas? Biar cepat dikenal ya. Nah, ya. Tadi sih kayak pertanyaan tadi,
Mama saya itu kan bisnisnya tanpa modal tuh. Sebenarnya modal itu nggak ada modal uang ya. Tapi kalau modal berupa reputasi atau trust itu sebenarnya Mama saya sudah membangun itu gitu. Makanya modal paling penting dalam bisnis itu adalah trust. Nah, membangun trust itu kan nggak sehari 2 hari gitu. Bahkan apa ya butuh tahunan. Nah, teman-teman, aku saranin sih untuk coba deh membangun trust itu dari nama brandingnya sendiri. Teman-teman mau dikenal sebagai apa sih? Mau mau bikin konten kayak mana sih? Mau jualan ke siapa sih? Gitu. Jadi kalau kita udah bisa meyakinkan orang, kita jualan apapun pasti mudah lakunya. Gitu. Jadi orang juga nggak risih ketika dijualin atau ditawarin produk. Tapi kalau kita belum kenal, ujuk-ujuk langsung kayak kayak ketemu cowok di jalan terus ujuk-ujuk langsung diajak nikah, kenal aja belum gitu. Jadi membangun reputasi, trust itu penting gitu teman-teman. Jadi modalnya itu. Modalnya dalam berjualan itu ya membangun reputasi dulu, perbanyak teman, networking, kenal sana sini, membantu orang dulu, gitu, giving dulu. Baru nanti biasanya impact-nya itu ya dari situ tuh kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi, orang jadi percaya sama kita, investor pemodal juga jadi mau bekerja sama kita, orang juga percaya dengan produk yang kita jual. Kan sebenarnya produk itu sama nih teman-teman, cuman kok ada seller A itu lebih laku daripada seller B, padahal produknya sama. Ya mungkin seller A itu pelayanannya lebih bagus, dia lebih ramah, dia melayani dengan baik gitu dibanding kita, padahal produknya sama. Jadi kan nggak melulu tentang produk, tapi siapa yang menjual produk itu. Gitu. Luar biasa. Jelas, ya? Jelas banget Kak. Ya mudah-mudahan ya. Nah, ada ini nih Kak Emi, ada testimoni nih. Wah, dari Kak Lestri. Awalnya suami kayak nggak support jualan Bimi, tapi karena udah terlihat keuntungannya, akhirnya beliau support dan malah dukung. Dan akhirnya bisa jadi agen. Wah, Kak Lestri nih. Atau boleh cerita kali ya Kak Lestri ya? Boleh, yang mau open mic boleh. Iya, cerita dong. Iya, Kak Lestri boleh cerita dong open mic. Halo, Assalamualaikum. Maaf nih nggak bisa nampilin kamera lagi nyusuin anak. Oh, boleh, boleh. Luar biasa ya, jual rumahan tuh. Masya Allah. Mau cerita apa nih? Cerita ini ya, pengalaman Gimana? jadi agen ya. Betul, Kak. Oh, iya. Apalagi kan banyak yang katanya nggak disupport suami gitu kan. Oh iya. Jadi ya gitu, sebenarnya suami kita tuh kayaknya pengen lihat aja gitu. Karena dia belum paham gitu kan ya. Nah, setelah pertama kali jadi pengalaman jadi member Bimi ini awalnya nyoba produk Bimi. Dan ternyata manfaatnya luar biasa banget ke anak-anak, ke saya pribadi, bahkan ke suami gitu. Wah, dari situ jadi timbul kepercayaan kan suami, wah ini produknya bagus gitu. Yaudah coba jualin, buka open order sama kayak Mama Say. Waktu itu belum punya modal. Sampai chat Mama Say waktu di DM Instagram itu kan gimana caranya saya supaya jadi member gitu. Akhirnya saya bikin open order walaupun waktu itu belum jadi member resmi. Dan ternyata banyak gitu ya. Setelah kita sharing testimoni sendiri waktu itu anak pribadi, ternyata banyak yang minat gitu. Akhirnya modal cukup, langsung deh daftar jadi member. Nah, ternyata banyak setelah bimbingan gitu kan, peningkatan penjualan semakin besar kayak gitu. Akhirnya didukung jadi agen gitu sih. Yang penting kayaknya suami itu pengen lihat gitu, manfaatnya ini bener nggak kayak gitu. Itu aja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kak Lestri. Akhirnya malah didukung ya sama suaminya ya setelah udah dilihat nih menghasilkan. Tuh, jadi coba teman-teman yang masih belum ada dukungan, coba dicolek-colek suaminya dan juga kita juga mesti membuktikan diri ya bahwa kita benar-benar pengen berusaha gitu di berbisnis. Itu. Nah, Kak Idam. Iya, Kak. Kemudian ada yang tanya soal produk juga nih Mama Say, sepertinya tadi. Ada yang tanya produk, katanya produknya sekarang mengandung eukaliptus ya. Nanti ada produk terbaru berbahan eukaliptus ya, aku pengertian ini dari pertama kali. Masya Allah, sebelum ada label ya, makasih. Jadi
rencananya kita mau pengembangan nih teman-teman karena lagi di masa pandemi, minyak kayu putih atau eukaliptus itu kan dibutuhkan banget. Jadi kita pengen buat produk yang mengandung eukaliptus tersebut. Tuh, yang pastinya bisa digunakan anak-anak juga dan buat ibunya juga. Amin sun, amin. Amin. Ditunggu ya berarti produknya ya. Kak, pertanyaan dari Kak Salsabila nih Kak. Tips dan trik konsisten ala couple-planner gemes dini dong katanya. Gimana caranya biar konsisten ala couple-planner? Gak fokus kan, udah bunyi tangisan. Kuncinya konsisten tuh ya tadi kita ingat sama tujuan kita sih, tujuan kita di bisnis itu apa atau why-nya apa. Biasanya kalau kita udah mulai lemas, kendor, ingat lagi nih, coba teman-teman kan biasanya punya buku mimpi ya atau dream book ya. Itu kayak casan sih, kayak charger buat kita sih kalau kita bacain buku-buku mimpi kita atau tujuan-tujuan kita tuh pasti nanti kita semangat lagi deh, konsisten lagi. Karena banyak yang belum kita capai gitu, banyak mimpi-mimpi orang-orang yang kita sayang itu belum kita wujudkan gitu. Otomatis kita pasti semangat lagi, konsisten lagi, senang lagi gitu. Kalau kita mikirin diri sendiri pasti gampang nyerah, tapi kalau udah ingat misalnya nih kayak anak, istri yang harus dibahagiain, atau ada orang tua yang mau kita umrohkan atau hajikan, itu semangat atau bahan bakar tuh gak bakalan habis. Jadi kita nggak butuh tuh motivasi dari luar atau motivator, karena motivasinya ada di dalam diri sendiri, yaitu mimpi dan tujuan kita gitu. Apalagi kalau mimpi dan tujuannya sama pasangannya, pasti lebih semangat di saat istrinya down, suaminya yang nguatin, atau di saat suaminya down, istrinya yang nguatin. Gitu. Lihat aja anak-anak atau orang tua, biasanya kita semangat lagi nggak sih? Betul, ya. betul. Oh, itu baby L ya, kayak. Iya. Seru ya. Kadang-kadang betul sih saya ngerasain sih, kadang sambil ngomong anak, kadang sambil nyusuin ikut Zoom. Makanya Mbak Bila itu nikah deh, coba deh nikah deh. Ayo Kak Bila. Semangat Mbak. Mas Akbar, semangat Mas Akbar. Oke. Oke, mungkin ini yang terakhir ya tentang produk nih. Gimana sih cara menemukan komposisi yang pas gitu ya? Kalau apalagi dulu Mama C itu kuliahnya kan backgroundnya bisnis, Inggris gitu. Kok bisa sih menemukan backgroundnya? Apa komposisi yang tepat gitu? Ya, jadi awal aku tuh memang kuliahnya kan sastra Inggris di Universitas Indonesia, tapi S2-nya itu ada nyambung-nyambungnya lah sama usaha ya. Kalau ini usaha, ngambilnya manajemen, S2-nya di Bandar Lampung, manajemen. Tapi kenapa nemuin komposisi yang pas? Sebenarnya karena di YouTube gitu, dan nggak bermasalah karena ini bahan-bahannya tuh base semua teman-teman, oil doang. Jadi kalau kebanyakan paling berminyak gitu loh, bukan yang bisa merusak kulit gitu, bukan bahan-bahan zat-zat aktif yang mengandung kimia-kimia gitu. Nah, kenapa secara komposisinya sangat pas? Karena kita sudah bekerja sama dengan pabrik. Di pabrik itu kan orang-orang di belakang itu ada dokter, ada farmasi, ada R&D-nya sendiri. Gitu. Jadi sebelum daftar BPOM kan dicek dulu tuh komposisi dan bahan. Nah itu sudah diperbaiki semua dari segi yang rumahan. Sekarang udah seginya itu ya udah pabrik banget lah gitu. Komposisi dan syarat BPOM banget. Gitu. Jadi dan bisa ekspor malah ya? Malah lebih bagus lagi. Sip, keren. Oke, ini seru banget Mas Idam. Nah, iya betul. Jadi tadi dari itu belajar tuh bisa di mana aja ya Kak Emi ya. Artinya kalaupun kita nggak punya backgroundnya nggak jadi alasan buat kita nggak memulai ya Kak ya. Iya. Kalau kata pesan mentorku gini Mas, kata Mas Jaya. Kan kita kalau misalnya mau buka salon kan nggak perlu jadi bencong dulu sih. Bukan sama kayak aku usaha kuliner juga nggak perlu jadi chef dulu baru kita bisa usaha kuliner. Mama saya mau jualan skincare nggak perlu jadi dokter kulit dulu baru bisa jualan skincare gitu. Tapi ya kita cari bencongnya gitu ibaratnya kan gitu. Cari ahlinya. Kerja sama ahlinya gitu.
Tapi ada satu Jadi hal yang saya suka nih Mas Idam ya. Jadi Mama saya ini menemukan Bimi itu karena passion gitu. Jadi banyak teman-teman yang tadi tuh bingung mau bisnis apa gitu kan. Tapi sebenarnya seharusnya di antara semua bisnis itu biasanya ada satu yang passionnya. Dia sukanya apa gitu. Karena kalau di Vimapreneur itu diajarin namanya ikigai ya, di mana kita tuh benar-benar suka sama bisnis kita dan itu menghasilkan. Jadi begitu turun pun usaha kita akan tetap legowo gitu, kita akan tetap happy gitu, nggak terlalu jadi beban karena kita menyenangi usaha kita itu yang keren sih. Jadi teman-teman bisa jadi catatan juga ya bahwa bisnis itu mulai dari passionnya jualan jadi reseller Bimi kan gitu. Mulai dulu dari itu ya kayak. Oke. Nah, udah masih ada nih satu lagi. Gimana sih ngumpulin keberanian untuk bikin perusahaan? Karena kan pasti butuh biaya yang cukup besar. Nah, tadi tuh padahal awalnya 180.000. Mungkin Mas Iqbal bisa bantu juga. Iya, mimpinya boleh besar kan, tapi kan mulainya dengan langkah-langkah kecil gitu. Jadi organik aja, nanti juga ketemu jalannya sendiri kan. Kayak mulai Mama saya dulu dari 180.000, nanti ketika itu uangnya muter untuk operasional lagi, untuk diputerin lagi. Jadi kuncinya itu memang di financial planning sih menurutku. Jadi kita tuh sebagai owner tuh juga jangan memposisikan diri karena gue owner, karena gue bosnya, gue bisa semena-mena dengan keuangan, dengan keuntungan gitu, merasa bahwa keuntungan itu adalah milik pribadi. Padahal kalau keuntungan itu kita kasih lagi ke usaha kita, artinya perusahaan kita kan bisa membesar. Artinya modal itu jadi nggak kendala lagi karena ya uangnya kan nambah terus. Ini. Akhirnya modal itulah yang kita pakai untuk membuat PT, bekerja sama dengan pabrik, produksi besar-besaran gitu. Tapi kalau kita belum apa-apa udah zolim sama perusahaan sendiri, kayak ngambil duit perusahaan atau misalnya kita semena-mena lah dengan keuangan, ya modal itu pasti jadi masalah gitu. Nah, kan ada yang curhat tuh kan. Belum apa-apa uangnya udah dipakai nih buat jajan, buat apa. Jajan. Sip. Oke, ada lagi mungkin dari kakak-kakak nih yang mau tanya. Boleh langsung open mic juga nih kan? Boleh. Nah, ini sebagai Ya, open mic dong, ya seru. Yang lain boleh kalau mau open mic. Ada lagi? Nah. Masih ada yang penasaran nggak? Oke, mungkin sebagai statement statement sebelum kita tutup, mungkin Mas Idam bisa kasihin rangkumannya gitu. Dan tadi kan saya udah kasih nih beberapa gitu ya. Mungkin ada lagi nggak yang Mas Idam mungkin suka dari rangkaian inspirasi hari ini? Banyak banget ya kayak ini ya dari rangkaian dari couplepreneur ini ya, terutama dengan tema kita couplepreneur gitu ya. Jadi kalau yang saya garis bawah itu kita lakukan yang kita cintai gitu ya. Dan modal itu ya bisa modal dari mana aja, walaupun tadi uang cuman 180.000 gitu ya, akhirnya bisa diputer gitu. Terus tapi ya modal terbesarnya itu cinta dan reputasi tadi ya, kata Mas Iqbal ya. Jadi karena memang sudah passionnya, sudah cintanya di situ, maka itu tuh akan jalan terus gitu. Dan reputasi juga sangat dijaga gitu ya untuk menjadikan modal dan akhirnya menjadi besar gitu. Dan cinta dan motivasi itu dan reputasi itu juga dijaga di dalam keluarga gitu ya. Jadi karena sebagai couplepreneur itu tentu harus juga ada cinta juga ya di dalamnya gitu, yang mendasari usaha bersama ini gitu. Kalau tanpa adanya cinta gitu kan ya akan beda lagi gitu jalannya. Tapi karena adanya saling mencintai gitu, jadi sebagai couplepreneur ini bisa saling berbagi gitu ya, berbagi peran, itu berbagi tugas juga berbagi tanggung jawab juga gitu sih, kayak yang aku rangkum dari ini nih gitu. Asik.
Oke, semoga menginspirasi teman-teman yang lain, terutama yang masih jomblo ya. Jadi pengen cepet-cepet cari pasangan. Jadi kalau teman-teman suka bisnis, cari pasangan yang suka bisnis juga gitu ya. Sering-sering ikut seminar seperti ini, siapa tahu ketemu jodohnya di situ, jadi bisa jalan bisnis bareng-bareng ya. Kemudian bisa juga supaya sevisi dan semisi jadi happy. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih statement dari couple kita sore hari ini gitu ya, atau mungkin kita bisa kasih motivasi untuk pasangan-pasangan yang kepengen banget jadi couple planner gitu. Iya, Mam. Fokus kan lagi nyusuin. Apa ya? Paling ini sih saling tahu potensi masing-masing nih. Nah, gitu kayak misalnya aku ngelihat karena aku lihat mama saya itu punya potensi di bidang misalnya networking, terus apa namanya dia juga bisa apa ya kayak aura star gitu loh Mbak. Kalau aku melihatnya star itu kan berarti maksudnya jadi orang tuh banyak mau menjadi followernya mama saya. Artinya kan ya itu adalah sebuah potensi dan itu bisa menjadi peluang yang besar kalau kita maksimalkan. Dan aku juga menyadari diriku kalau aku malah lebih senang di belakang layar atau aku apa ya kalau bahasanya aku sih kingmaker-nya gitu. Jadi aku bahagia itu ketika melihat orang lain sukses. Nah, gitu. Jadi karena aku udah tahu posisiku dan Mama saya juga tahu posisinya, akhirnya kolaborasi inilah yang menciptakan bisnis ini bisa sustain sampai sekarang gitu. Jadi saling tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing aja sih kalau untuk couple planner. Dan apa ya, jangan takut sama resiko tapi fokus sama peluangnya. Misalnya takut berantem, takut ribut, takut apa itu kan tantangannya nih, tapi di balik tantangan itu ada peluang atau ada bermanfaatan lebih besar kalau kita. Bayangin kalau misalnya kita nggak bisnis bareng suami atau bareng istri, berarti kita bisa jauh-jauhan kerja yang satu di sini, yang satu di sana, di luar negeri, misalnya itu kan apa ya? Ada harga yang harus dibayar tuh kalau kita jauh-jauh. Jadi ada plus minusnya. Kalau aku lebih nyaranin ya kenapa nggak jadi couple planner aja gitu. Banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Yes, semangat cari pasangan sekali lagi buat para jomblo. Dan yang udah pasangan ya semangat untuk memotivasi pasangannya ya supaya bisa jadi couple planner. Terima kasih banyak ini Mbak Sheila, Mas Iqbal. Iya silakan. Sebelum tutup kita ada giveaway kan? Iya, betul sekali Mas Akbar. Giveaway. Jadi saya juga mau tanya, kira-kira siapa nih yang berhak dapat produk keren dari Bimi sore hari ini? Apakah sudah terpilih Mas Akbar? Siapa nih, Mama C? Siapa nih? Akbar aja nih. Pokoknya tadi kan kita ada 2 hadiah ya. Pertama itu tadi Bimi Nursing Balm ya untuk yang aktif, interaktif ada Bimi Nursing Balm nanti dan ada 4 voucher GoPay masing-masing Rp50.000 untuk 4 orang yang beruntung. Nah, kalau 4 orang yang beruntung itu caranya dengan mudah banget sih. Dengan screenshot acara ini dan berikan insight apa yang kalian dapatkan dari acara ini, entah itu inspirasi atau memotivasi, itu silakan screenshot acara ini terus dibikin story gitu. Dan jangan lupa tag @bimiofficial dan @Sheila Taradia supaya nanti kita lihat nih, ada nggak sih dari acara ini yang terinspirasi gitu. Itu sih ininya panduan untuk dapat giveaway-nya ya. Nanti untuk pemenangnya akan langsung dipilih sama owner, akan di DM langsung gitu. Boleh di chat juga Mas Akbar? Nih. Biar enak ya. Oke, sebentar. Jadi teman-teman boleh screenshot ya, bisa screenshot sekarang atau nanti setelah ini kita akan foto bareng, boleh juga screenshot itu ya. Biar makin seru. Oke, kalau untuk tadi yang produk itu gimana Mas Akbar? Apa nih Mas ya? Kita tadi pilih-pilih nih. Ya aktif banget sih ya, banyak banget yang aktif, luar biasa. Ada 2 ya berarti ya Mas Akbar ya? Ada 2 ya.
Oke, ada yang mau dipilih? Siapa ya? Soalnya sama aja sih satu-satu nanyanya ya. Luar biasa. Paling kita tambahin aja. Pertanyaan yang paling seru boleh juga. Pertanyaan yang paling seru. Tadi pertanyaan yang paling sulit siapa Mama sih? Yang Tadi diinget nih, yang nanya soal apa nih? yang diingat nih. Oh ini paling nggak yang apa? Yang pertama nih Kak Liana nih tentang beradaptasi di bisnis saat pandemi kan relate banget nih sama 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 kondisi sekarang ya. kondisi sekarang betul banget. Jadi pemenang pertama itu Kak Liana ya. Nanti Kak Liana silakan chat aku di WhatsApp. Kita kan di satu grup yang sama. Kita ntar dikasih satu piece produk Bimi gratis gitu ya. Mantap. Siapa Terus lagi? Satu lagi. satu lagi tadi tuh aku inget banget mana ya? Yang Bentar. pertanyaannya apa nih? Yang mana tadi ya, yang cara mulai bisnis tadi ya? Sebentar. Yang milih jodoh deh si Akbar. Ini boleh nih Kak Dewi Anjani nih untuk apa memulai Anjani. perusahaan ya. Oke, Mbak Jadi Anjani. Kak Liana dan Kak Dewi Anjani selamat dapat masing-masing satu pieces produk di Nourishing Balm ya. Nanti boleh chat ke aku untuk konfirmasi alamat ya, biar nanti kita kirimkan gitu. Sip. Nanti untuk apa namanya Mbak Emi, untuk cara ikut giveaway yang kedua, nanti aku share di grup aja kalau gitu. Boleh diinfoin ya. Nanti kita akan Oke. informasikan juga ke teman-teman Primapreneur. Oke, sebelum kita tutup, karena tadi kalau mau ikutan mesti screenshot ya. Jadi screenshot sekarang, atau kita akan screenshot bareng-bareng. Yuk kita buka kamera. Kemudian bisa dibantu sama Velin. Halo Velin, bisa bantu kita untuk screenshot. Oke Kak, ini dua kali foto ya. Ya, yuk semuanya yuk buka yuk. Yang mana nih yang lain nih? Saya diaktifin caranya. Foto barang-barang. Masih belum open cam nih. Teman-teman yang mulai juga follow aku, nanti kita bisa saling share kalau di sini kurang puas, bisa DM-an, nanti kita silaturahmi bareng. Nah, seru banget teman-teman. Saya juga mau bawa baby nih. Nggak kalah sama Mbak Sheila. Tuh. Yang ini udah tidur nih yang ini. Lagi seneng main. Ya. Oke, silakan yang belum buka untuk screenshot. Foto ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Thank you. Sekali lagi dong Kak, yang kayak gini Kak, yang Bimi. Oh, Bimi begini, oke. Ya, lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ini coba kita ketawa loh Mbak Emi. Iya, ketawa. Nah, ya. Dia lagi banyak main nih. Jadi seru ya, Mompreneur. Semuanya terima kasih ya. Hari ini sudah kumpul semua di sini. Sampai ketemu lagi di Female-Planner Online Learning berikutnya. Dan jangan lupa untuk yang mau ikut pelatihan intensifnya Bimi, cepet-cepet jadi reseller Bimi. Usahain sebelum tanggal 31 Juli. Jadi bisa ikut pelatihannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.